Episode 74 Aku bisa melihat segalanya. Jangan seperti ini. Philip berkata, Tuan Xia, saya tahu Anda sangat tidak senang. Tetapi, kita tidak perlu membuat hal-hal seperti ini. Anda sudah kembali, tetapi orang-orang kami masih di sini bersama Anda. Saya ingin meminta Anda untuk maju dan berbicara dengan mereka agar mereka dapat kembali dan berkumpul kembali dengan keluarga mereka. Xia Feng tersenyum, Anda memperlakukan saya seperti itu. Kalau saya tidak beruntung, saya pasti sudah mati sekarang. Dan sekarang Anda masih datang meminta bantuan saya. Tuan Philip, apa Anda pikir saya orang baik? Anda orang baik? Saya tidak meragukannya. Silakan maju dan bicara dengan mereka demi kepolosan para insinyur itu, dan demi istri serta anak-anak mereka. Philip menatap Xia Feng dengan tatapan memohon. Xia Feng berpura-pura berpikir sejenak sebelum berkata, bagaimana dengan ini? Saya bisa turun tangan dan menyuruh orang-orang Jerman itu pulang. Tapi saya punya satu syarat. Syarat apa? Katakan padaku. Teman saya, Anina, telah kembali ke Jerman dan tidak berencana untuk kembali. Saya ingin Anda menulis surat jaminan, berjanji bahwa tidak ada yang akan mengganggunya. Apakah Anda bersedia? Ya, saya bersedia. Saya akan menuliskannya untuk Anda sekarang. Philip tentu saja bersedia menulis surat jaminan sebagai imbalan bagi para insinyur Jerman itu dan untuk mengamankan posisi sulit ini. Philip, dengan bantuan Alita, menulis surat jaminan itu. Surat jaminan dari Duta Besar Jerman tentu saja bukan jaminan yang kuat, tetapi tujuan Xia Feng ada di tempat lain. Ia ingin mengirim sinyal kepada Jerman melalui Philip. Saya tidak akan mempublikasikannya, tetapi jika Anda mengambil tindakan lebih lanjut terhadap saya akan mempublikasikan apa yang terjadi di Jerman. Dan surat jaminan ini, yang ditulis dan ditandatangani oleh Duta Besar Jerman Philip, akan menjadi bukti yang diperdebatkan dengan sengit di media. Bip, bip. Telepon di meja tiba-tiba berdering. Xia Feng mengangkat telepon, dan tiba-tiba terdengar suara seorang pria berbahasa Jerman dari telepon. Xia Feng, kau bohongi kami. Suara itu adalah suara Mark Amin. Kau. Xia Feng mencibir. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Berhenti berpura-pura. Dasar orang Cina licik. Suara Mark Amin penuh amarah. Kami merakit mesin pintar Thunder Dragon MU. Tetapi papan sirkuitnya terbakar saat pertama kali dinyalakan, dan tidak bisa digunakan sama sekali. Dan lini produksi senapan runduk XL2500 dan senapan serbu Gale MU. Senapan runduk XL2500 dan senapan serbu Gale yang kami produksi hanyalah sampah. Xia Feng berkata enteng, itu urusanmu, tidak ada hubungannya denganku. Kau bohongi kami. Dan sekarang kau bilang itu tidak ada hubungannya denganmu? Xia Feng berkata kalau kau beri aku waktu lagi, tunggu sampai aku selesai membangun 2 lini produksi dan mesin pintar Thunder Dragon, baru kau ambil tindakan terhadapku, bukankah itu sempurna? Tapi kau terlalu tidak sabar. Kau tidak sabar untuk mengambil tindakan terhadapku sebelum aku selesai. Kau pikir kau bisa melakukannya tanpaku, tapi kau sama sekali tidak bisa. Aku tidak mau membuang waktu denganmu. Katakan padaku, bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Xia Feng berkata kalau begitu, kau pergi ke pengadilan dan tuntut aku. Kau? Mark Amin sangat marah hingga tak bisa berkata-kata. Ada lagi? Kalau tidak, aku tutup teleponnya. Jangan telepon aku lagi. Aku tidak mau mendengar suaramu, kata Xia Feng. Tunggu. Mark Amin berkata, kalian sudah mendapatkan teknologi untuk mesin pesawat tempur Tipon, tapi kami belum mendapatkan apapun. Ini tidak adil. Kalian harus menemukan solusi yang memuaskan kami. Atau, apalagi? Xia Feng tertawa. Atau serahkan aku ke Amerika, ya? Biarkan mereka datang. Aku di gudang senjata Thunder Horse. Mereka bisa datang dan menangkapku kapan saja. Oke. Tunggu saja, masalah ini tidak akan berakhir seperti ini. Mark Amin menutup telepon dengan marah. Xia Feng meletakkan telepon, sedikit senyum meremehkan di wajahnya. Sekarang, ancaman Mark Amin tidak berarti apa-apa baginya. Siapa yang menelepon? Philip, yang sudah menulis surat jaminan, bertanya ragu-ragu. Saya mendengar Anda berbicara dengan seseorang dalam bahasa Jerman. Mark Amin, kata Xia Feng tanpa menyembunyikan apapun. Dia bilang ada masalah dengan proyek yang sedang saya kerjakan di Rheinmetall, dan meminta saya mencari cara untuk menyelesaikannya. Saya tidak tahu caranya. Tuan Philip, bisakah Anda memberi saya saran? Philip mengangkat bahu. Saya tidak punya saran untuk Anda. Orang-orang idiot itu melakukan hal yang sangat bodoh, dan mereka harus bertanggung jawab penuh. Sedangkan saya hanya bertanggung jawab atas apa yang seharusnya saya lakukan. Baiklah, Tuan Xia, saya sudah menulis surat jaminan dan menandatanganinya. Kapan saya bisa bertemu orang-orang kita? Xia Feng berkata, Anda bisa kembali ke kedutaan dulu. Saya akan mengurusnya untuk Anda sekarang. Saya rasa Anda bisa bertemu orang-orang Anda besok. Terima kasih. Philip menghela napas lega dan pergi bersama Alita. Kantor tiba-tiba menjadi sunyi.
Xia Feng duduk di sofa dengan kaki disilangkan. Berpikir dalam hati, Jerman pasti tidak akan menyerah. Tindakan apa yang akan mereka ambil? Mereka tidak akan mempermasalahkan ini. Lagi pula, merekalah yang pertama kali mengingkari janji. Mungkin Rheinmetall akan mengirim seseorang untuk berbicara dengan saya? Jika mereka mengirim seseorang. Entah mengapa, gambaran Sylvia tiba-tiba muncul di benaknya, Silami versi Eropa. Keseksiannya membutuhkan setidaknya 100 kata dalam bahasa Jerman untuk dijelaskan. Sore harinya, matahari terbenam di musim semi tampak sangat indah. Di Leyingkeri, keluarga itu duduk di meja makan dan makan malam. Xiao Sui, apa kau tidak punya pacar? Tanya Shen Tutianyin sambil tersenyum. Kapan kau akan membawanya kembali untuk kulihat kakakmu dan aku? Kami akan memeriksanya untukmu. Ya, Xia Feng tiba-tiba teringat. Sebelum festival musim semi, di Haizu, kudengar kau menyebut seseorang bernama Lu Zijing. Kalian teman sekelas. Xia Sui berkata, dia seniorku. Xia Feng tersenyum dan berkata, ya, kenapa tidak membawanya kembali? Aku juga dengar kau bilang ingin dia bekerja di perusahaanku. Aku ingin bertemu dengan tipe pria yang bisa merebut hati adikku. Lagi pula, dia ingin bekerja di perusahaanku, jadi aku perlu menilai kemampuannya dulu. Xia Sui terdiam dan tidak berkata apa-apa. Ada apa? Apa kalian bertengkar? Shen Tutianyin, yang lebih peka daripada Xia Feng, sepertinya merasakan sesuatu. Xia Sui kemudian berkata, kita putus. Xia Feng bertanya dengan heran, kenapa? Sebelum festival musim semi, ia telah mendengar deskripsi Xia Sui tentangnya, dan ia merasa bahwa seorang pemuda dari pegunungan akan menjadi menantu keluarganya, seseorang yang layak untuk komitmen seumur hidup Xia Sui. Namun, ia bahkan belum bertemu dengan pemuda bernama Lu Zijing itu, dan hubungan mereka pun berakhir. Xia Sui mengangkat sudut bibirnya. Kak, kami memiliki kepribadian yang berbeda. Aku sangat menyukainya pada awalnya, tetapi aku tidak merasakan apapun setelah berpacaran beberapa lama. Xia Feng ingin bertanya sesuatu, tetapi Shen Tutianyin menendang Xia Feng pelan di bawah meja, lalu mendekatkan diri ke telinga Xia Feng dan berkata, jangan tanya, anak muda zaman sekarang memang seperti ini. Lagi pula, siapa Xia Sui? Dia adalah saudara perempuan dari ayah si penembak senapan Cina. Bagaimana mungkin standarnya tidak tinggi? Jika dia ingin menikah, dia harus menikah dengan pria yang baik. Jangan terburu-buru, biarkan dia memilih perlahan. Xia Feng tersenyum dan berkata, baiklah, aku tidak akan bertanya lagi. Setelah jeda, ia berkata kepada Xia Sui, bagaimanapun, cinta adalah cinta, tetapi kau harus tetap menjaga rasa proporsi. Ingat, wajah Xia Sui memerah, dan ia berkata dengan lembut, kakak, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Xia Feng juga merasa malu. Lupakan saja jika kau tidak mengerti. Biarkan kakak iparmu mengajarimu nanti. Di bawah meja, Shen Tutianyin kembali menendang Xia Feng dengan ringan. Namun ia memahami saran Xia Feng. Ia yakin bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dibicarakan Xia Feng sebagai kakak ipar, tetapi ia, sebagai kakak ipar, dapat dengan mudah membicarakannya. Kakak ipar, aku sudah selesai. Aku akan kembali ke kamarku. Xia Sui tersipu, meletakkan mangkuk dan sumpitnya, bersiap untuk pergi. Lagi pula, ia adalah seorang wanita muda tanpa pengalaman di dunia ini, dan bahkan membicarakan beberapa hal dengan kakak iparnya, Shen Tutianyin, akan terasa canggung, memerah hanya dengan memikirkannya. Shen Tutianyin berkata, silakan, silakan. Aku akan bicara lagi nanti. Baiklah, jawab Xia Sui, tak ingin membalas tatapan Shen Tutianyin, lalu pergi dari restoran. Namun sebelum Xia Sui sempat pergi, Fu Mingmei masuk. Tuan, ada seseorang bernama Liu Zhengnan yang ingin bertemu dengan Anda. Apakah Anda ingin bertemu dengannya? Baik, saya akan menunggu di ruang kerja. Antar dia ke sini, kata Xia Feng. Baiklah, saya akan segera ke sana. Fu Mingmei pun pergi. Suamiku, bukankah kau memberinya libur? Kenapa dia ke sini untuk bertemu denganmu? Tanya Shen Tutianyin santai. Ia punya kesan bahwa Liu Zhengnan adalah talenta tingkat tinggi yang direkrut oleh pabrik militer Le-5. Aku juga tidak tahu. Aku akan menemuinya di ruang kerja. Xia Feng juga berdiri dan pergi. Meninggalkan restoran, Xia Feng berpikir, semoga Zhengnan tidak datang ke sini untuk membicarakan pembangunan rumah untuk Anina. Tianyin pasti akan sangat tidak senang jika dia tahu. Sesampainya di ruang kerja, Xia Feng hanya menunggu beberapa menit sebelum Liu Zhengnan tiba. Tuan Xia, sapa Liu Zhengnan sopan, tampak sedikit malu. Saya datang terburu-buru, saya tidak punya waktu untuk menyiapkan hadiah. Lihat, saya datang dengan tangan kosong. Xia Feng menepuk bahu Liu Zhengnan dan berkata sambil tersenyum, mengapa Anda begitu sopan kepada saya? Mulai sekarang, apapun yang Anda butuhkan, Anda selalu bisa datang ke tempat saya. Kita bisa minum teh, mengobrol, dan melakukan apa saja.
Setelah berbagi hidup dan mati bersama, Xia Feng sudah menganggap Liu Zhengnan sebagai saudara. Baiklah, terima kasih banyak. Pada titik ini, Liu Zhengnan tiba-tiba tersenyum lagi. Lihat, saya bersikap sopan kepada Anda lagi. Anda selalu lupa ini. Mari kita bicara bisnis. Kali ini, saya di sini untuk membahas pasar saham. Pasar saham? Xia Feng tertegun sejenak, karena Thunder Horse Group tidak terdaftar. Liu Zhengnan berkata, Tuan Xia, saya tidak sedang membicarakan grup kuda petir kita, tapi grup Wan Xiang istri Anda. Ada apa? Xia Feng penasaran dan bingung. Saat itu, Shentu Tianyin muncul di pintu ruang kerja, memegang 2 cangkir teh. Ia masuk dengan senyum di wajahnya. Mengapa Anda berdiri di sini dan berbicara? Mengapa Anda tidak mempersilakan Zhengnan duduk? Zhengnan, silakan duduk. Saya sudah membuatkan Anda 2 cangkir teh holong. Terima kasih, kakak ipar. Liu Zhengnan buru-buru mengulurkan tangan untuk mengambil teh. Merupakan suatu kehormatan untuk menikmati teh yang diseduh oleh Ratu Grup Vientani. Shentu Tianyin membawakan teh, tetapi tidak banyak yang terjadi, dan ia berbalik untuk pergi. Liu Zhengnan berkata, kakak ipar, silakan tinggal. Shentu Tianyin berkata, kalian sedang membicarakan bisnis, jadi aku tidak akan ikut campur. Kalian berdua ngobrol saja. Liu Zhengnan berkata, yang ingin kubicarakan berkaitan dengan perusahaanmu. Shentu Tianyin berhenti. Ada apa? Liu Zhengnan berkata, ada beberapa tanda yang tidak biasa pada saham Vientani Group. Katakan padaku, ada apa? Shentu Tianyin tidak berniat pergi. Ia duduk di sebelah Xia Feng. Ia melirik Xia Feng di sampingnya, penasaran mengapa Xia Feng tidak memberitahunya. Tetapi Liu Zhengnan telah mengungkapkan sesuatu. Liu Zhengnan adalah pria yang sangat cerdas. Ia melihat sesuatu di mata Shentu Tianyin dan berkata, kakak ipar, Direktur Xia tidak tahu tentang ini. Aku baru saja akan memberitahumu ketika kau datang. Bahkan jika kau tidak datang, aku akan meminta Direktur Xia untuk mengundangmu. Shentu Tianyin hanya tersenyum. Liu Zhengnan melanjutkan, kakak ipar, saya sangat menyukai perdagangan saham dan telah mempelajari bidang ini. Saya memiliki beberapa saham Vientani Group. Begini, saya melihat kalain harian, kalain mingguan, dan kalain bulanan, dan saya menemukan bahwa seseorang membeli saham Vientani Group dalam jumlah besar. Kakak ipar, tidakkah menurutmu pertumbuhan Vientani Group akhir-akhir ini terlalu bagus? Pasar secara keseluruhan sedang jatuh. Keuntungan kami sangat stabil, dan beberapa proyek telah diluncurkan selama periode ini. Kabar baik datang silih berganti. Wajar jika harga saham naik, kata Shentu Tianyin. Liu Zhengnan berkata, jika seluruh pasar sedang positif, maka kenaikan satu saham saja adalah hal yang normal. Namun, saham seperti ini yang naik melawan tren pasar adalah hal yang tidak normal. Dalam jargon pasar saham, konon pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Xia Feng berkata, Zhengnan, apakah maksudmu seseorang diam-diam membeli saham Wan Xiang Group? Liu Zhengnan mengangguk. Kurasa begitu. Manipulator pihak lain sangat cerdik dan taktiknya cukup canggih. Kalau tidak teliti, kita tidak akan tahu. Pasar saham telah jatuh selama beberapa hari terakhir, dan telah jatuh di bawah 3.000 poin. Investor mudah menjual saham mereka. Saham sedang dijual. Ini akan memudahkan pihak lain untuk mengakuisisi saham Vientani Group. Shentu Tianyin mengerutkan kening. Sudahkah kau melacak akun mana yang membeli begitu banyak saham Vientani Group? Liu Zhengnan berkata, banyak. Bukan hanya satu, tapi ratusan. Para investor besar ini memiliki akun di berbagai bursa, tetapi pembelian terbesar adalah saham Vientani Group. Satu akun mungkin tampak tidak signifikan, tetapi jika dijumlahkan semua akun itu, akuisisi mereka hampir mencapai batasnya. Ekspresi Shentu Tianyin tiba-tiba menjadi muram. Ia tahu batas yang dimaksud Liu Zhengnan, ambang batas yang ditetapkan oleh Dewan Direksi Vientani Group. Jika melebihi ambang batas tersebut, Dewan Direksi mungkin harus menambahkan orang asing ke jajarannya. Jika orang ini tidak mengincar pasar saham untuk menghasilkan uang, tetapi mengincar dirinya dan Vientani Group, situasinya akan gawat. Xia Feng memegang tangan Shentu Tianyin dan berbisik, jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya. Shentu Tianyin mengangguk. Zhengnan, benarkah begitu? Apakah ada yang diam-diam membeli saham Vientani Group untuk berurusan denganku? Liu Zhengnan berkata, kakak ipar, aku tidak tahu apakah ada yang ingin berurusan denganmu, tetapi aku yakin ada yang diam-diam membeli saham Vientani Group. Sebelum datang ke sini, saya berbicara dengan seorang teman, Cai Yongjian, seorang pedagang di sebuah perusahaan reksadana yang sangat ahli di bidang ini. Kami sependapat. Saya pikir masalah ini serius, jadi saya bergegas ke sini. Jika semua pedagang di perusahaan reksadana setuju, maka masalah ini pada dasarnya benar. Suasana hati Shentu Tianyin juga menjadi berat. Xia Feng berkata, Zhengnan, saya tidak familiar dengan pasar saham. Apakah Anda punya saran bagus untuk situasi ini?
Liu Zhengnan menjawab, solusi paling sederhana adalah segera masuk dan membeli saham. Jika pesaing kita membeli, kita juga akan membeli. Ini akan menyebabkan harga saham melonjak, dan baik pesaing kita maupun kita sendiri akan menderita dalam gelembung harga saham yang menggelembung ini. Pendekatan lain adalah menemukan lawan dan bernegosiasi dengannya untuk memahami motif, cadangan keuangan, dan faktor-faktor lainnya. Setelah kita memahami ini, kita akan memiliki lebih banyak pilihan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Siapa dia? Tanya Shen Tianyin tiba-tiba, alisnya berkerut, tampak sibuk. Ia tampak mencoba menebak siapa orang itu, tetapi tidak bisa menjelaskan detailnya dengan tepat. Xia Feng berkata, serahkan saja padaku. Aku akan mencari tahu siapa dia. Zhengnan, kamu sedang berlibur beberapa hari ini, jadi awasi pasar saham untukku. Liu Zhengnan berkata, tidak masalah. Aku akan mengawasinya. Aku akan menghubungimu dan kakak iparku jika aku menemukan sesuatu. Terima kasih, Zhengnan, kata Shen Tianyin. Liu Zhengnan tersenyum dan berkata, kakak ipar, kamu tidak perlu terlalu sopan. Aku orangnya Tuan Xia, dan karena itu milikmu. Mulai sekarang, kalau kamu butuh sesuatu dariku, bilang saja. Shen Tianyin berkata, suamiku, bagaimana kalau meminjam Zhengnan beberapa hari? Xia Feng mengangkat bahu. Tidak masalah, kamu bisa meminjamnya selama yang kamu mau. Shen Tianyin akhirnya tersenyum. Kalau begitu, semuanya beres. Saat itu, Xia Sui masuk. Tatapannya yang semula tertuju pada Xia Feng dan Shen Tianyin, segera beralih ke Liu Zhengnan. Shen Tianyin berkata, Xiao Sui, perkenalkan. Ini asisten kakakmu, Tuan Liu Zhengnan. Xia Sui tersenyum dan berkata, tidak perlu diperkenalkan. Kita sudah saling kenal. Shen Tianyin dan Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk bertukar pandang terkejut. Xia Sui tersenyum dan berkata, jangan lupa, aku juga sekretaris kakakku. Aku sudah cukup lama bekerja di pabrik militer Leima. Apa heran aku kenal Zhengnan? Ia memanggilnya Zhengnan, bukan Liu Zhengnan atau Tuan Liu, yang jelas menunjukkan bahwa ia dan Liu Zhengnan sudah saling kenal. Liu Zhengnan tampak gugup, tidak seperti biasanya, wajahnya sedikit memerah. Ia berdiri. Xiao Sui, kenapa kau di sini? Xia Sui tersenyum dan berkata, ini rumah kakak dan adik iparku. Ini rumahku, jadi tentu saja aku di sini. Liu Zhengnan tersenyum canggung, tampak agak keluh di depan Xia Sui. Xia Sui berkata, aku ingin jalan-jalan. Apa kau senggang? Ya, ya. Aku ikut. Liu Zhengnan segera setuju. Dan begitu saja, Liu Zhengnan diculik, meninggalkan pasangan itu di ruang kerja, tertegun. Apa yang sedang terjadi? Washington, Langley, markas CIA. Liang Xiao memasuki lift. Tepat saat ia hendak menutup pintu, seorang wanita tiba-tiba masuk. Tatapan Liang Xiao beralih ke wanita itu dan ia tertegun. Ia selalu mengira ia telah meninggal di Jepang. Ia tidak pernah menyangka wanita itu akan muncul di hadapannya, dan berbagi lift yang sama dengannya. Gu Kewen menyeringai pada Liang Xiao. Nona Liang, kita bertemu lagi. Anda. Liang Xiao masih linglung, tak percaya dengan apa yang dilihatnya sendiri. Saya masih hidup, Nona Liang. Apakah Anda terkejut? Senyum menggoda tersungging di bibir Gu Kewen. Senang rasanya saya masih hidup. Liang Xiao segera menenangkan diri dan bertanya dengan ragu. Apa yang Anda lakukan di sini? Ini tempat kerja saya. Tidak bolehkah saya datang? Tanya Gu Kewen. Anda sudah mendapat izin untuk datang ke sini sekarang? Siapa yang memberi izin? Tuan Shon. Gu Kewen berkata, saya bekerja untuknya sekarang. Kerja sama kita berakhir sedini di Yerusalem, bukan? Saya beruntung saat itu dan tidak terbunuh oleh Anda. Tatapan Liang Xiao berubah dingin, sebaiknya Anda berpikir dulu sebelum bicara. Jangan bicara begitu mudah saat ini, atau Anda akan menyesalinya nanti. Hehehe. Gu Kewen tertawa. Liang Xiao, aku takut padamu sebelumnya. Itu karena aku terlalu lemah dan harus menunjukkan kelemahanku padamu. Sekarang, aku tidak perlu khawatir tentang apapun saat berbicara denganmu. Maknanya sangat jelas, aku bukan lagi Gu Kewen yang dulu. Aku tidak takut padamu sekarang. Liang Xiao mencibir. Aneh. Bagaimanapun aku memandangmu, kau tetaplah Gu Kewen yang sama, arogan dan mendominasi. Kau punya sumber daya untuk bersikap arogan sebelumnya. Tapi apa yang kau miliki sekarang? Sebaiknya kau pintar, atau garis keturunan terakhir keluarga Gu yang tersisa akan terputus. Kau mengancamku? Silakan berpikir sesukamu. Haha, aku anggap saja itu ancaman, tapi aku tidak peduli. Gu Kewen berkata, aku, Gu Kewen, sudah kembali. Kau bisa memberitahu Xia Feng bahwa kurasa kau masih punya perasaan padanya, kan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Liang Xiao tiba-tiba mengayunkan tangannya dan menampar pipi Gu Kewen. Gu Kewen tiba-tiba mundur selangkah, tubuhnya lincah seperti kucing liar,
dengan mudah menghindari tamparan Liang Xiao. Liang Xiao tercengang. Gu Kewen di hadapannya benar-benar berbeda. Tak hanya lincah, ia juga tampak sangat percaya diri. Ia merasa seperti Gu Kewen yang dulu, seorang pramuka, telah tumbuh menjadi seorang prajurit profesional. Gu Kewen berkata dengan dingin, "Sudah kubilang, aku bukan Gu Kewen yang dulu. Siapapun yang menginginkan nyawaku harus mempertaruhkan nyawaku. Kau pun tak terkecuali, Liang Xiao. Lumayan, Laguai, karena bicara seperti itu kepadaku. Biar kuuji kemampuanmu." Liang Xiao maju, menekan Gu Kewen. Wajah Gu Kewen tak menunjukkan rasa takut. Ia meletakkan tangannya di pinggang, siap menghunus pistolnya kapan saja. Liang Xiao terdiam, sedikit rasa gentar muncul di wajahnya. Suasana di dalam lift tiba-tiba menegang. Saat itu, pintu tiba-tiba terbuka. Liang Xiao mundur selangkah, mengangkat bahu, dan tersenyum. "Kau memang punya beberapa keterampilan, tapi jika kepercayaan dirimu didasarkan pada itu, aku punya nasihat untukmu, Gu Kewen. Kau tidak akan hidup lama. Aku juga percaya pepatah lama, mereka yang berhasil melewati kesulitan besar akan menemukan kebahagiaan di masa depan. Kau dan Xia Feng sama-sama menginginkan nyawaku, tapi aku masih di sini. Aku akan menyelesaikan urusanku denganmu satu persatu." Setelah itu, Gu Kewen meninggalkan lift terlebih dahulu. Liang Xiao berpikir, gadis ini, bukan hanya masih hidup, dia juga kekasih Sean. Dia pasti menyembunyikan rahasia. Rahasia apa? Sepertinya aku benar-benar perlu menyampaikan pesan kepada Xia Feng. Liang Xiao, dengan berat hati, melewati beberapa pos pemeriksaan keamanan dan memasuki ruang konferensi. Beberapa orang sudah duduk di ruangan itu: Direktur Baru Amerika, Lampadu, Direktur Biro Eropa, Sean, Direktur Afrika, Robert, Direktur Oseania, dan dirinya sendiri, Direktur Asia. Beberapa eksekutif senior dari Divisi Intelijen CIA hadir. Selain Divisi Intelijen, CIA juga memiliki Divisi Manajemen, Divisi Operasi, dan Divisi Teknologi. Dari ketiga divisi tersebut, Divisi Intelijen adalah yang paling penting, membutuhkan personel yang berpendidikan tinggi, pelatihan militer yang kuat, dan keterampilan spionase. Selain para eksekutif Divisi Intelijen, Liang Xiao juga melihat Gu Kewen duduk di sebelah Sean. Ini tidak biasa, karena ini adalah pertemuan tertutup untuk para eksekutif Divisi Intelijen, dan Gu Kewen tidak berhak masuk. "Nona Liang, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Sejak Anda dipromosikan menjadi Kepala Asia, saya bahkan belum sempat memberi selamat kepada Anda." Kasar sekali. Sean memecah keheningan di ruang konferensi. Liang Xiao berkata dengan tenang, "Itu tidak perlu. Nona Liang, saya yakin Anda tahu apa yang terjadi di Jerman. Bisakah Anda memberitahu saya apakah Anda sudah mengumpulkan informasi intelijen?" Nada bicara Sean skeptis. Liang Xiao berkata, "Saya belum mengumpulkannya. Kalau sudah, saya akan memberitahu Anda." "HMPH?" Sean mendengus pelan. "Sebagai Kepala Asia, kau bahkan tidak tahu Xia Feng telah melarikan diri kembali ke Tiongkok. Apa kau semakin lalai dalam menjalankan tugasmu?" Liang Xiao tahu Xia Feng telah kembali. Ia hanya menunda melaporkan informasi ini. Sean melanjutkan, "Jerman sebenarnya tahu tentang kepulangan Xia Feng sebelum kami. Bukankah seharusnya kau memberi kami penjelasan? Penjelasan apa yang harus kuberikan padamu?" Liang Xiao berkata datar, "Kau bertanggung jawab atas Eropa, dan aku bertanggung jawab atas Asia. Kapan kau mulai peduli dengan intelijen Asia? Dan kau menangkapnya, dan dia berhasil melarikan diri. Kurasa kaulah yang seharusnya memberi penjelasan. Bisakah kau lebih lalai?" Kau Sean sangat marah. Saat itu, mereka disergap oleh pasukan khusus Angkatan Darat. Para agen bebas FA memiliki keuntungan berupa lokasi, waktu, dan persenjataan berat. Ia sama sekali tidak mampu mencegah pasukan khusus Angkatan Darat menyabotase operasinya, yang memungkinkan Xia Feng melarikan diri selama pertempuran yang kacau. Sekarang setelah Liang Xiao mengungkit masa lalu, ia merasa malu. Pintu ruang konferensi terbuka lebar, dan seorang pria botak masuk. Beberapa eksekutif intelijen di ruangan itu berdiri. Pria tua ini adalah Direktur Intelijen CIA, Williams. Selain menjabat sebagai Direktur Intelijen CIA, ia juga memegang gelar lain Laksamana Muda di Angkatan Laut Amerika Serikat. Williams bertubuh pendek, tetapi memancarkan aura berwibawa. Tatapannya, seperti elang botak yang tergambar pada lambang Amerika yang tergantung di dinding utama ruang konferensi, tajam dan tajam. "Semuanya, silakan duduk," kata Williams, sambil mengambil tempat duduk yang telah ditentukan. "Saya mengumpulkan kalian hari ini untuk menyampaikan dua pengumuman. Pertama, Liang Xiao, posisi Anda sebagai Direktur Asia telah dihentikan." Liang Xiao tertegun. "Kompetensi Anda telah dipertanyakan, dan kami menduga pekerjaan Anda berkaitan dengan perasaan pribadi. Oleh karena itu, Anda tidak lagi cocok menjadi Direktur Asia. Setelah musyawarah,
Kantor manajemen telah memutuskan bahwa Gu Kewen akan menggantikan Anda, kata Williams. Tatapan Liang Xiao beralih ke Gu Kewen, yang juga menatapnya. Kedua wanita itu bertemu pandang di udara. Tak ada suara, tak ada percikan api, tetapi seperti dua pedang tajam yang beradu. Senyum puas tersungging di bibir Gu Kewen. Williams melanjutkan, Liang Xiao, apakah kau punya keluhan? Liang Xiao menggelengkan kepalanya. Tidak, karena kau sudah membuat keputusan, mari kita laksanakan. Williams berkata, kau akan tinggal di Amerika Serikat untuk sementara waktu dan menunggu pengaturan kerja yang baru. Ya, kata Liang Xiao. Izinkan aku memberitahumu satu hal lagi, kata Williams. Lini produksi senapan runduk XL2500 dan senapan serbu gale yang dibuat oleh Xia Feng di Jerman, serta mesin perkakas cerdas Thunder Dragon, mengalami masalah dan tidak dapat beroperasi secara normal. Jerman sangat marah dan tidak puas dengan desakan kami untuk menangkap Xia Feng lebih awal. Jerman adalah sekutu kami, dan kami memiliki kerjasama yang luas. Kami perlu menemukan cara untuk mendapatkan teknologi tersebut dari pabrik militer Thunder Horse. Gu Kewen, kau sekarang adalah direktur wilayah Asia. Apa saranmu? Gu Kewen melirik Liang Xiao, nadanya bernada sarkasme. Tuan Williams, karena seseorang tidak lagi berhak tinggal di sini, mengapa dia tidak pergi? Saya punya rencana, tetapi dia tidak memenuhi syarat untuk mendengarkan. Lagi pula, jika dia mendengarnya, itu akan membawa risiko besar bagi tindakan saya. Saat itu, Liang Xiao ingin sekali bergegas dan merobek mulut Gu Kewen. Williams berkata, Liang Xiao, keluar. Kamu tidak boleh pergi ke luar negeri selama periode ini. Ya, saya mengerti. Liang Xiao berdiri dan pergi. Saat pergi, dia melirik Gu Kewen. Gu Kewen mencibir Liang Xiao. Kali ini, dialah pemenangnya, dan Liang Xiao pecundangnya. Liang Xiao keluar dari ruang konferensi, dan pintu tertutup otomatis. Dia tidak bisa lagi mendengar percakapan di dalam. Setiap ruangan di tempat ini kedap suara dengan standar tertinggi. Bahkan jika dia menempelkan stetoskop medis ke pintu, dia tidak bisa mendengar percakapan itu. Gu Kewen bilang dia punya rencana. Apakah ini alasan Williams memilihnya untuk menggantikanku? Williams benar-benar membatasi perjalananku ke luar negeri. Ini pertanda dia akan mengambil tindakan terhadapku. Aku tidak sabar lagi. Aku harus pergi menemui Xia Feng. Liang Xiao berpikir sambil berjalan. Di ruang konferensi, Gu Kewen berdiri. Tuan Williams, rencanaku sebenarnya sudah dimulai. Hah? Williams tampak terkejut. Apa rencanamu? Kau bilang sudah memulainya, tapi aku tidak tahu. Bagaimana mungkin? Gu Kewen berkata, Tuan Williams, ayahku pernah menjadi pengusaha top di Tiongkok, dan keluarga kami adalah salah satu yang paling berkuasa di Tiongkok. Aku punya banyak teman dan koneksi di Tiongkok. Rencanaku didasarkan pada semua ini. Rencanaku adalah... Williams tersenyum. Dia merasa bahwa mengganti Liang Xiao dengan Gu Kewen adalah keputusan yang bijaksana. Di markas Biro 101, di lapangan tembak bawah tanah, suara tembakan, yang memekakan. Telinga meletus saat peluru berterbangan dari moncongnya, mengenai sasaran yang berjarak 50 meter. Tangan Long Bing tetap stabil saat menembak, tanpa sedikit pun gemetar. Bahkan dengan tembakan terus-menerus, laras pistol hanya sedikit bergetar, dan hentakannya hampir tak terasa. Setelah menembakkan satu magasin, Long Bing melepas penutup telinganya dan berkata dengan nada setuju. Lei, pistol dari pabrik militer Lei MA jauh lebih baik sekarang. Berikan yang ini padaku, ini sangat berguna. Xia Feng tersenyum dan berkata, tidak masalah. Jika kau suka, simpan saja. Tang Yuyan berkata, Xia Feng, kau mengundang kami untuk menguji senjatanya, tetapi kau hanya memberi Long Bing beberapa keuntungan, bukan aku. Bukankah itu tidak pantas? Xia Feng melemparkan pistol itu kepada Tang Yuyan dan berkata, aku hanya membawa 2 pistol kali ini. Yang ini milikmu. Tang Yuyan, yang juga menerima pistol Lei MA Military Factory versi modifikasi, tersenyum. Bagaimana kalau makan malam di rumahku malam ini? Xia Feng tertegun. Ia tidak ingin langsung menolak, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana cara menyetujuinya. Tatapan Long Bing beralih ke Tang Yuyan, tatapannya penuh tanya. Dia sudah menikah, dan kau mengundangnya makan malam. Bukankah ini tanda-tanda perburuan yang jelas? Bawa istrimu juga, kata Tang Yuyan. Xia Feng menggelengkan kepala dan berkata dengan sopan, lupakan saja. Lain kali, aku akan mentraktirmu. Tang Yuyan tersenyum dan berkata, aku tahu kau tidak akan berani pergi. Kau sudah berada di tahap akhir dikuasai istri. Xia Feng? Jika Long Bing mengundangnya dan Shen Tu Tianyin makan malam, Xia Feng pasti akan setuju dan mengajak Shen Tu Tianyin bersamanya, karena ia tidak mengkhawatirkan Long Bing. Tapi Tang Yuyan berbeda. Dia adalah bahan peledak waktu yang terus berdetak, siap meledak kapan saja. Ia dengan hati-hati mengatur kehidupan cintanya, yang agak membuat frustrasi dan bermasalah,
tetapi secara keseluruhan damai. Ia tidak ingin Tang Yuyan mengganggu keseimbangan yang rapuh ini. Pada saat itu, beberapa orang berjalan memasuki lapangan tembak. Memimpin mereka adalah Si Boren dan Ling Hao, bersama Tang Bochuan dan sosok yang tidak dikenal. Sosok itu adalah seorang pria tua, kurus dan kurus kering. Ia memiliki rambut putih sebahu dan tampak seperti seorang seniman. Entah mengapa, tatapannya tampak tidak fokus, memberikan kesan kurang perhatian. Singkatnya, pria tua itu memancarkan aura yang aneh. Si Boren, Ling Hao, dan pria tua itu muncul. Long Bing dan Tang Yuyan secara naluriah berdiri tegak dan memberi hormat. Xia Feng sedikit ragu, tetapi juga berdiri tegak dan mengangkat tangannya. Salamnya miring dan canggung, lebih simbolis daripada praktis. Jika Long Bing dan Tang Yuyan memberi hormat seperti ini, mereka pasti akan dimarahi oleh Si Boren. Tetapi Xia Feng tidak akan dimarahi bahkan jika ia tidak memberi hormat. Ini tampaknya merupakan hak istimewa yang ia nikmati di Biro ke-101. Itu dia. Si Boren mengacungkan jarinya dan menunjuk Xia Feng. Itu dia. Dia membangun pabrik militer Thunder Horse dan membawakan kita lini produksi mesin jet tempur Tipuan dari Jerman. Mudah sekali. Anak muda itu hebat. Seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam seabad. Kebangkitan suatu negara dan bangsa tidak akan terwujud tanpa orang-orang sepertimu. Haha. Kata-kata ini diucapkan oleh orang tua itu, dan tidak sekaligus, melainkan sesekali. Rasanya seperti diucapkan oleh beberapa orang. Xia Feng berpikir, siapa ini? Dia bicara omong kosong. Ling Hao sepertinya menebak pikiran Xia Feng. Dia mendekatkan diri ke telinga Xia Feng dan berbisik. Dia adalah Presiden Akademi Ilmu Pengetahuan, Tuan Fen Yiming. Dia adalah harta nasional negara kita, ahli dalam teknologi rudal dan teknologi mesin jet tempur. Dia juga bertanggung jawab atas proyek mesin jet tempur Tipuan yang sedang dibangun Jerman di sini. Kau harus belajar darinya jika kau punya kesempatan. Xia Feng berdiri terkagum-kagum dan mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Halo, Tuan Fen, senang bertemu dengan Anda. Fen Yiming menjabat tangan Xia Feng. Senyum mengembang di wajahnya yang keriput. Xiao Xia, aku sudah lama mendengar tentangmu dan selalu ingin bertemu denganmu. Tetapi aku sangat sibuk sehingga belum sempat. Hari ini, aku meminta Ling Hao untuk membawaku ke sini untuk mewujudkan keinginanku. Haha, kau benar-benar hebat, aku sangat menyukaimu. Tadi, ia berbicara seolah-olah sedang berbicara dengan beberapa orang, tetapi sekarang kata-katanya terdengar sangat normal. Dunia ilmuwan benar-benar di luar pemahaman orang biasa. Xia Feng berkata dengan sopan, Tuan Fen, Anda terlalu baik. Saya datang ke sini kali ini bukan hanya untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya karena telah memecahkan masalah mesin jet tempur kita yang saat ini menjengkelkan, tetapi juga untuk tujuan lain saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan Akademi Ilmu Pengetahuan kami, kata Fen Yiming. Hah? Xia Feng tercengang. Tempat seperti apa Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional itu? Jika sebuah negara diibaratkan sebuah pesawat terbang, maka Akademi adalah mesinnya. Kekuatannya secara langsung memengaruhi kinerja pesawat terbang tersebut. Mereka yang dapat bergabung dengan Akademi adalah para ilmuwan veteran yang telah memberikan kontribusi luar biasa di bidangnya dan merupakan pemimpin di bidangnya. Sejak didirikan, belum ada satupun anggota yang berusia di bawah 50 tahun, dan Xia Feng baru berusia 20-an. Jika ia bergabung dengan Akademi, ia akan menjadi anggota termuda di akademi tersebut, bukan hanya di Tiongkok, tetapi di seluruh dunia. Undangan seperti itu benar-benar membuat Xia Feng gelisah. Apa? Kau tidak mau pergi? Fen Yiming terdengar sedikit cemas. Xia Feng akhirnya tersadar. Tuan Fen, bukannya aku tidak mau pergi. Tapi, bagaimana mungkin aku memenuhi syarat untuk bergabung dengan akademi? Soal kualifikasi, kau sudah memenuhinya, kata Fen Yiming. Anda menciptakan mesin perkakas cerdas Thunder Dragon tercanggih di dunia, serta senapan runduk XL2500 dan senapan serbu galet terdepan di dunia. 3 pencapaian ini saja sudah cukup untuk menjadikan Anda anggota akademi kami. Jika seorang jenius seperti Anda tidak bergabung dengan akademi, dan Anda meninggalkan kami, para veteran, menduduki posisi akademisi, sungguh memalukan. Xia Feng ragu-ragu. Bergabung dengan akademi? Idenya sungguh menggiurkan. Terlepas dari apapun, gelar akademisi saja sudah merupakan godaan yang tak tertahankan. Itu adalah kehormatan seumur hidup, sebuah warisan yang akan tercatat dalam sejarah. Lebih lanjut, bergabung dengan akademi akan memberinya akses ke sumber daya yang lebih besar, membuat penelitiannya tentang logam paduan kuno jauh lebih mudah diakses. Melihat Xia Feng tampak tergoda, Si Boren menjadi cemas. Ia berkata, Tuan Fen, Xia Feng berasal dari Biro ke-101 kami. Apa yang akan terjadi padaku jika dia pergi ke tempat Anda? Fen Yiming berkata, si kecil, hubunganku dengan ayahmu baik. Apa kau mencoba merebutnya dariku? Departemenmu bisa dengan mudah menemukan prajurit sebanyak yang kita butuhkan. Tapi merekrut 1 orang untuk menggantikanku lebih sulit daripada naik ke langit.
Kontribusi Xia Feng untuk akademi akan 10 atau 100 kali lipat lebih besar daripada yang bisa dia sumbangkan di sini. Yuyan, Longbing, Xia Feng, bukankah kalian masih ada misi? Cepat pergi. Jangan bersembunyi dan bermalas-malasan. Si Boren terus mengedipkan mata dan memberi isyarat kepada Tang Yuyan dan Longbing. Longbing dan Tang Yuyan mengerti alasannya. Dan tiba-tiba, masing-masing dari mereka meraih lengan Xia Feng dan menariknya pergi. Hei, kau mau membawanya kemana? Jenggot Fan Yiming bergetar karena marah. Bawa dia kembali padaku. Si Boren merangkul bahu Fan Yiming. Tuan Fan, berhentilah mencoba mendapatkan Xia Feng. Kita bicara di kantorku. Aku akan membuatkanmu teh, oke? Kelembutan si Boren membuatnya merinding. HMPH. Fan Yiming meniup jenggotnya. Ling Hao tak kuasa menahan senyum getir. Di satu sisi ada Biro ke-101, senjata terkuat negara, dan di sisi lain ada Akademi Ilmu Mesin Nasional. Sulit menentukan mana yang lebih penting, tetapi keduanya tak tergantikan. Sayangnya, hanya ada satu anak ajaib seperti Xia Feng. Fan Yiming menginginkannya, tetapi si Boren tak ingin melepaskannya. Itu wajar saja. Ia tak bisa ikut campur. Meninggalkan lapangan tembak bawah tanah, Longbing dan Tang Yuyan masih tak melepaskan pelukan Xia Feng. Banyak agen yang datang untuk latihan memandang mereka dengan skeptis saat kedua kepala seksi itu pergi bersama penasihat mereka. Meskipun tak seorang pun berbicara, imajinasi mereka sudah berpacu. Lepaskan aku. Banyak sekali yang menonton, kata Xia Feng, merasa canggung. Longbing melepaskan tangannya, tetapi Tang Yuyan tidak, masih menggenggam lengan Xia Feng, tak peduli dengan sentuhan intim antara area dadanya dan area dada Xia Feng. Ia menambahkan, kamu sudah dewasa, kenapa kamu begitu pemalu? Aku tidak keberatan, jadi kenapa kamu harus malu? Sudah kubilang, kamu tidak diizinkan pergi ke Akademi Ilmu Pengetahuan. Akademi itu penuh dengan pria tua, dan membosankan. Tinggallah di Biro 101, dan kamu akan memiliki dua wanita cantik di sisimu. Jangan tidak bersyukur atas apa yang kamu miliki. Xia Feng. Namun, ia agak tergoda oleh usulan Fan Yiming. Menjadi anggota termuda Akademi Ilmu Pengetahuan tidak hanya berarti kehormatan pribadi, tetapi juga sumber daya yang bisa ia akses di sana. Persenjataan Thunder Horse perlu berkembang pesat, dan sumber daya itu sangat penting baginya. Contoh sederhana, ia memikirkan seluruh perusahaan Rain Metal. Tetapi jika ia ingin mengembangkan persenjataan Thunder Horse menjadi perusahaan militer internasional besar seperti Rain Metal, hampir mustahil baginya untuk melakukannya sendiri. Ia membutuhkan sumber daya tingkat nasional. Kamu benar-benar ingin pergi? Tang Yuyan sepertinya merasakan pikiran Xia Feng. Xia Feng berkata, aku sedang memikirkannya. Tang Yuyan melepaskan tangan Xia Feng. Abing, bujuk dia. Aku akan memberimu ruang. Setelah itu, dia benar-benar pergi. Longbing tersenyum pahit. Dia lebih gugup daripada aku. Kau tahu kenapa? Wajah Xia Feng juga dipenuhi senyum pahit. Dia selalu tahu bahwa Tang Yuyan menyukainya. Tapi masalahnya, dia sekarang sudah menikah. Longbing berkata, aku tidak akan membujukmu, tapi apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Hati Xia Feng tergerak. Setelah jeda, dia berkata, jangan bicara tentang pergi ke Akademi Ilmu Pengetahuan untuk saat ini. Aku punya sesuatu yang ingin kuminta darimu. Kenapa kau begitu sopan padaku? Longbing memutar matanya ke arah Xia Feng. Katakan padaku, ada apa? Xia Feng berkata, seseorang diam-diam membeli saham di Wanxiang Group, mengincar Tianyin. Aku ingin kau membantuku mencari tahu siapa dalang di balik ini. Bisakah kau mencari tahu? Longbing berkata, itu mudah. Biro 101 punya wewenang yang luas untuk menyelidiki. Serahkan saja padaku. Aku akan meminta seseorang membantumu mencari tahu siapa dalang di balik akun yang membeli saham Wanxiang Group. Xia Feng tersenyum padanya. Kalau begitu aku akan menunggu kabar darimu. Hari itu berlalu dalam penantian dan perenungan. Sore harinya, Xia Feng berkendara kembali ke kediaman Lein sendirian, tetapi Shen Tianyin belum kembali. Sebaliknya, Xia Sui dan Liu Zhengnan sedang mengobrol di bawah pohon rindang. Melihat Xia Feng, Xia Sui menyapanya dengan riang. Liu Zhengnan hanya berjalan menghampiri. Tuan Xia. Liu Zhengnan tampak gugup, seolah-olah ia takut Xia Feng akan tidak senang dengan percakapannya dengan Xia Sui. Xia Feng tersenyum dan berkata, katakan saja padaku jika kau punya sesuatu untuk dikatakan. Senyum di wajah Xia Feng seakan menghilangkan sebagian kekhawatiran Liu Zhengnan. Ia menjernihkan pikirannya dan berkata, Tuan Xia, pada dasarnya kami sudah familiar dengan situasi ini. Seseorang diam-diam mengakuisisi saham grup Vientani. Pasar saham sedang berduka, dan banyak investor retail menjual saham grup Vientani mereka. Harga beli rata-rata pihak lain jauh lebih rendah daripada harga pasar saat ini. Ini sangat merepotkan. Apakah temanmu memberitahumu? Xia Feng berpikir sejenak, pedagang perusahaan investasi bernama Chai Yongjian. Liu Zhengnan mengangguk,
Ya, mereka punya saluran informasi sendiri, tapi dia tidak tahu banyak. Dia tidak tahu siapa yang diam-diam mengakuisisi saham grup Vientani, dia juga tidak tahu cadangan keuangan pihak lain. Apakah Tianyin tahu tentang itu? Kakak iparku tahu soal itu. Dia masih mengadakan rapat dewan di kantor pusat Vientani Group. Karena aku bukan dari Vientani Group, aku pulang duluan. Aku bergegas memberitahu kalian. Kebetulan, Xia Sui juga pulang, dan kami membicarakannya bersama. Liu Zhengnan tampak sedikit gugup. Xia Feng tersenyum dan menepuk bahu Liu Zhengnan. Aku cuma punya satu adik. Kalau dia suka sama kamu, kamu harus memperlakukannya dengan baik, atau aku nggak akan memaafkanmu. Ini adalah sebuah janji, sebuah pernyataan sikap Xia Feng. Liu Zhengnan tersenyum bahagia. Jangan khawatir, Tuan Xia. Aku nggak tahu harus bilang apa, tapi aku bersumpah demi Tuhan, aku akan memperlakukan Xia Sui dengan baik. Pertama kali aku melihatnya, aku cuma... Xia Feng menyela. Silakan, silakan. Liu Zhengnan tersenyum malu dan berjalan menuju Xia Sui. Xia Feng mendesah pelan, merasakan campuran suka dan duka yang tak terlukiskan. Setelah ayah mereka, Xia Changhe, meninggal dunia, ia mengambil peran sebagai ayah, membiayai pendidikan Xia Sui. Kini setelah Xia Sui dewasa, beberapa hal tak lagi berada dalam kendalinya sebagai seorang kakak. Sudah waktunya baginya untuk melepaskan. Namun, ia masih diliputi kekhawatiran. Takut Xia Sui akan bertemu orang yang salah dan terluka. Ia merasakan hal yang sama seperti setiap ayah yang membesarkan anak perempuannya. Itu sudah kodrat manusia, tak terelakkan. Shen Tu Tianyin pulang terlambat, tanpa kelelahan. Xia Feng berjalan mengitari sofa, memijat bahunya dan menenangkannya. Jangan khawatir. Aku sudah meminta Long Bing untuk menyelidikinya, dan aku yakin akan segera ada hasilnya. Selama kita menemukan dalang di balik semua ini, aku bisa membantumu menyelesaikan masalah ini. Sayang, aku tiba-tiba merasa sangat lelah. Senang sekali kau ada di sisiku. Suara Shen Tu Tianyin lembut, lemah, dan dipenuhi kelelahan. Ini adalah kelelahan yang mendalam, bukan sesuatu yang bisa dipulihkan hanya dengan istirahat sejenak. Bagaimanapun, wanita sekuat dirinya tetaplah seorang wanita. Di saat-saat seperti ini, ia membutuhkan perhatian, kenyamanan, dan rasa aman dari seorang pria. Di dunia ini, hanya Xia Feng yang bisa memberikannya. Siapapun orangnya, begitu aku tahu identitasnya, aku tak akan melepaskannya begitu saja. Siapapun yang mencoba menindas istriku, aku tak akan menoleransinya. Shen Tu Tianyin memejamkan matanya, senyum tipis tersungging di bibirnya. Xia Feng dengan lembut meremas leher Shen Tu Tianyin yang seputih salju dan berkata, biar ku beritahu sesuatu. Hari ini, Presiden Akademi Ilmu Pengetahuan, Tuan Fen Yiming, datang kepadaku dan memintaku untuk bergabung dengan Akademi. Bagaimana menurutmu? Ah, Shen Tu Tianyin tiba-tiba membuka matanya. Apakah mereka akan mengizinkanmu menjadi akademisi? Xia Feng mengangguk, mungkin. Aku sedang memikirkannya, tapi aku tidak tahu harus setuju atau tidak. Setuju? Kenapa tidak? Shen Tu Tianyin berkata dengan penuh semangat, bergabung dengan Akademi Ilmu Pengetahuan adalah kehormatan seumur hidup. Di masa depan, apapun yang kau lakukan, kehormatan ini akan memberimu poin ekstra dan membuatmu bersinar. Dengan gelar akademisi Akademi Ilmu Pengetahuan, orang-orang seperti Mu Jianfeng dan Ye Kun tidak akan berani mempersulitmu di masa depan. Ini hanyalah sebagian dari keuntungannya. Keuntungan yang lebih besar adalah kau bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya. Sebagai Ratu Grup Vientani, ia memiliki naluri bisnis yang luar biasa. Xia Feng hanya menyebutkan bergabung dengan Akademi Ilmu Pengetahuan, tetapi ia telah melihat peluang dan keuntungan bisnis di dalamnya. Xia Feng memahami keuntungan ini, tetapi ia masih merasa enggan meninggalkan 101. Jika aku meninggalkan 101, aku juga akan kehilangan sesuatu. Ini keputusan yang sangat sulit. Meninggalkan 101 berarti kehilangan hak istimewa untuk menggunakan senjata tanpa syarat dan izin untuk membunuh. Yang jelas bukan hal yang baik baginya, dikelilingi oleh musuh-musuh yang kuat. Contoh sederhananya, jika seorang agen CIA atau pesaing bisnis menyewa seorang pembunuh untuk mengincarnya, ia tak akan bisa begitu saja menembak mereka dengan santai seperti sebelumnya. Di Biro 101, ia praktis memegang lisensi untuk membunuh, bebas bertindak tanpa izin. Bodoh, kata Shen Tu Tianyin sambil tersenyum. Apa mereka menyuruhmu berhenti dari posisimu di Biro 101? Kau bisa melakukan keduanya, anggap saja itu pekerjaan paruh waktu. Bukankah pekerjaanmu di Biro 101 juga paruh waktu? Jika kau bisa bekerja paruh waktu di Biro 101, mengapa kau tidak bisa bekerja paruh waktu di akademi? Hati Xia Feng berseri-seri, seolah awan telah tersingkap dan secercah harapan telah sirna. Ia tak bisa menahan tawa. Pertanyaan yang begitu sederhana, haha, aku terlalu memperumitnya. Kau lebih pintar dariku, dan kau langsung menjernihkan kebingunganku. Shen Tu Tianyin menyodok Xia Feng dengan jarinya. Bukannya aku lebih pintar darimu,
Tapi kau terlalu khawatir. Xia Feng mencondongkan tubuh dan mencium kening Shen Tutianyin. Baiklah, kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Ayo kita cari kerja paruh waktu di akademi. Sayang, ayo kita kembali ke kamar dan tidur. Hari sudah mulai malam. Besok, ya, aku harus mengurus hal yang mengkhawatirkan ini besok. Shen Tutianyin mendesah. Aku akan memelukmu. Xia Feng berjalan ke sofa dan mengangkat Shen Tutianyin di pinggangnya. Shen Tutianyin melingkarkan tangannya di leher Xia Feng. Diam-diam menikmati pelukannya. Lengannya yang kokoh dan otot dadanya yang kencang memberinya sensasi berdebar dan gatal. Xia Feng merasakan hal yang sama. Paha Shen Tutianyin menempel di lengannya. Teksturnya yang montok dan halus bagaikan batu giok murni. Sungguh luar biasa indahnya. Area dadanya menekan lembut di dadanya. Sensasi hangat dan lembut yang membuatnya merindukannya. Pinggulnya yang bulat dan bulat turun, berhenti tepat di bawah perutnya. Setiap sentuhannya terasa seperti sengatan listrik. Perasaan ini membuatnya ingin memeluknya selamanya. Sampai ke ujung bumi. Kembali di kamar, pasangan itu terjerat, seperti dua belut yang sedang jatuh cinta. Butuh setengah jam penuh sebelum mereka akhirnya tenang. Shen Tutianyin bermandikan keringat. Sayang, ada apa denganmu akhir-akhir ini? Kau semakin... Apa? Itu. Wajah Shen Tutianyin memerah. Aku tidak tahan lagi padamu. Bagi Xia Feng, kata-kata ini bukan sekadar pujian, melainkan godaan. Oh, kau mau lagi? Sayang, siapa yang membuatmu begitu menawan? Xia Feng merayu wanitanya. Saat ini, bahkan jika seorang wanita menginginkan bulan di langit, seorang pria akan berjanji untuk memberinya sepotong. Tidak, biarkan aku istirahat sebentar. Tulang Shen Tutianyin terasa lemas, dan suaranya lemas dan tak berdaya. Aneh. Aku belum memberimu suplemen akhir-akhir ini. Kenapa kau hanya... Suara Xia Feng terdengar agak terengah-engah. Bukan hanya dia terengah-engah, tetapi Shen Tutianyin di bawahnya juga terengah-engah. Shen Tutianyin bersamamu? Suara Long Bing terdengar. Dia sedang tidur. Xia Feng mengulurkan tangan dan menutupi mulut kecil Shen Tutianyin. Hehe. Long Bing terkekeh tak jelas, lalu mengganti topik pembicaraan. Aku sudah menemukan hasilnya, tapi aku khawatir kau tidak akan puas. Xia Feng berkata, ada apa? Sebanyak 122 investor besar membeli saham Wanxiang Group. Menurut standar pasar saham, siapapun yang membeli 5% saham perusahaan harus meningkatkan kepemilikannya, tetapi tidak ada investor besar ini yang memiliki lebih dari 5%. Mereka biasanya memegang antara 1% dan 3%. Beberapa memiliki lebih dari 3%, tetapi masih kurang dari 5%. Jadi, ini sepertinya perilaku spekulasi saham yang biasa, kata Long Bing. Mana informasi tentang investor-investor besar ini? Ya, saya sudah memeriksanya, dan nanti akan saya kirimkan melalui email. Semuanya akun perdagangan saham yang sah. Tidak ada yang mencurigakan tentang pemilik akun-akun ini. Tapi, lalu apa? Mungkin aneh kalau saya ceritakan, tapi akun-akun yang memegang lebih dari 4% saham itu kurang lebih terkait dengan keluarga Gu. Alicia Feng berkerut. Saya bertanya kepada seseorang dari Divisi Investigasi Kejahatan Ekonomi, dan mereka mengatakan jika ada seseorang di balik ini, mereka pasti sangat cerdas dan terampil. Dia bilang sekilas, mungkin ini hanya perdagangan saham biasa, tetapi jika seseorang menggabungkan saham para investor besar ini, akan sangat merepotkan. Saya khawatir akan ada perubahan pada Dewan Direksi Vientani Group, kata Long Bing. Xia Feng terdiam sejenak sebelum berkata, berapa total saham yang dimiliki para investor besar itu? Sekitar 15%. Jika orang itu menggabungkan sahamnya sekarang, dia akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan Dewan Direksi Vientani Group. Menurut hukum perusahaan, memiliki 3% saham sudah cukup untuk mencalonkan seorang direktur. Dengan 15%, orang itu sudah lebih dari memenuhi syarat untuk bergabung dengan Dewan Direksi. Menurutmu siapa orang ini? Tanya Xia Feng. Aku tahu siapa yang kau tebak. Sejujurnya, aku agak curiga itu dia. Tapi, bukankah dia sudah mati? Kata Long Bing. Aku akan mencari tahu sendiri. Itu saja, kata Xia Feng. Kalau begitu aku tidak akan menunda pekerjaanmu. Selamat malam. Long Bing menutup telepon. Xia Feng masih linglung, tidak melakukan apapun. Apakah itu Long Bing? Tanya Shen Tutianyin. Ya. Apa yang dia temukan? Xia Feng memberitahu Shen Tutianyin apa yang ditemukan Long Bing. Metodenya cukup unik. Ini masalah, tapi 15% tidak cukup untuk mengancam keberadaanku. Lupakan saja. Kita bahas bisnis besok. Ayo tidur. Shen Tutianyin mengaitkan lengannya di leher Xia Feng dan menariknya dengan lembut. Kelembutan yang tak berujung. Di satu sisi, ada perluasan pabrik militer Thunder Horse. Di sisi lain, perang dagang melawan grup Wanxiang, dan di atas semua itu, proyek emas rahasia X dan keputusan untuk bergabung dengan Akademi Ilmu Pengetahuan.
Hal-hal ini membebani pundak Xia Feng, membuatnya sibuk dan terengah-engah. Awalnya ia berpikir akan menikmati liburan yang santai setelah kembali dari Jerman, sebuah kesempatan untuk bersantai, tetapi keinginan kecil itu jelas pupus. Dari semua hal yang telah ia lakukan, Xia Feng memprioritaskan kasus Shen Tutianyin. Keesokan harinya setelah menerima hasil investigasi Longbing, ia menyuruh Liu Zhengnan menemui Cai Yongjian di sebuah kedai teh. Ia adalah seorang pemuda, baru lulus kuliah dan baru bekerja selama 2 tahun. Ia tampak anggun, berkulit putih, seorang pekerja kerah putih perkotaan pada umumnya. Cai Yongjian cukup sopan, mengulurkan kedua tangannya untuk menjabat Xia Feng menjabat tangannya. Tuan Xia, saya tidak menyangka akan bertemu Anda. Anda idola saya. Xia Feng kini menjadi idola banyak anak muda. Ketenarannya bahkan melampaui beberapa selebritas papan atas. Xia Feng tersenyum dan berkata, silakan duduk. Mari kita bicara. Liu Zhengnan berkata, Tuan Xia kami orang yang sangat santai. Yongjian, jangan malu-malu. Jika ada yang ingin kau katakan, silakan bicara dengan bebas. Aku, hehe. Cai Yongjian masih tampak agak pendiam. Jika 3 tahun lalu, Xia Feng masih seorang buruh tani yang berjuang di lokasi konstruksi, Cai Yongjian, seorang pekerja kerah putih, mungkin tak akan meliriknya. Tapi sekarang, di hadapan Xia Feng, ia merasa tak terjangkau, tertekan, dan sama sekali tak bisa merasa nyaman. Manusia, bagaimanapun juga, adalah hewan, dan menghormati yang kuat adalah naluri bawaan. Contoh sederhananya adalah rusa tak bisa berdiri sejajar dengan singa. Xia Feng adalah singa, dan Cai Yongjian hanyalah rusa. Xia Feng tak ingin berteman dengan manajer investasi di depannya. Begitu ia duduk, ia mengeluarkan sebuah amplop menggembung dari tas kerjanya dan mendorongnya ke seberang meja teh di depan Cai Yongjian. Kak, ada 50.000 yuan di sini. Ini hadiah kecil dariku. Terimalah, kata Xia Feng. Bebe, bagaimana mungkin aku malu? Cai Yongjian tidak meraih amplop itu, tetapi matanya bergerak ke arahnya. Liu Zhengnan mengambil amplop itu dan meletakkannya di tangan Cai Yongjian. Yongjian, ketua Xia kami orang yang sangat murah hati. Dia tidak akan melupakanmu karena telah membantunya. Kalau begitu, aku akan menerimanya. Cai Yongjian tersenyum. 50.000 yuan adalah gaji sebulan untuk pedagang seperti dia. Mendapatkan gaji sebulan tambahan tanpa imbalan, terutama untuk membantu idolanya, adalah hal yang wajar. Melihat Cai Yongjian menerima uang itu, Xia Feng berkata, Kakak, ceritakan semua yang kau tahu. Baiklah, lanjut Cai Yongjian. Dengan jatuhnya pasar saat ini, mudah bagi pihak lain untuk mengakuisisi saham Vientani Group. Biaya mereka akan terus menurun. Ini sangat berbahaya, karena begitu mereka mengumpulkan cukup saham, entah mereka menjualnya atau mengajukan permintaan lain, itu akan menjadi masalah bagi Vientani Group. Saya tidak tahu banyak tentang pasar saham. Katakan padaku, apakah ada solusi? Tanya Xia Feng. Pemegang saham Vientani Group meningkatkan kepemilikan mereka, tetapi ini akan menyebabkan harga saham melonjak. Biaya pihak lain sangat rendah, dan mereka tidak takut Vientani Group melakukan ini. Jika Vientani Group melakukan ini, mereka tidak hanya akan kehilangan banyak uang, tetapi juga akan memperburuk likuidasi investor retail yang menguntungkan tersebut. Uang seharusnya tidak menjadi masalah, kata Xia Feng. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan banyak uang. Pasar saham punya aturannya sendiri. Saham mana di pasar saat ini yang tidak mengalami gelembung? Termasuk Vientani Group. Harga sahamnya sangat tinggi. Menaikkan harga saham secara cepat hanya akan mempercepat pecahnya gelembung. Jika pihak lain menggunakan taktik licik saat ini, situasinya akan semakin buruk, kata Cai Yongjian. Trik kotor apa itu? Menggunakan media untuk menyebarkan berita negatif, seperti insiden kualitas serius di properti Wanxiang Group, pelanggaran di proyek tertentu, dan investigasi pemerintah yang akan datang. Begitu berita-berita ini dibesar-besarkan oleh media, investor retail seperti orang yang tidak mau ambil pusing, terombang-ambing oleh angin. Selama mereka yakin saham Wanxiang Group akan jatuh, siapa yang tidak akan diam saja dan menjual? Jadi, bahkan jika pemegang saham Wanxiang Group menambah kepemilikan mereka, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Xia Feng mengerutkan kening. Dia selalu menentang Thunder Horse Group untuk go public, justru karena dia tidak ingin dibatasi oleh dewan direksi. Meskipun go public dapat mengembangkan perusahaan dengan cepat, hal itu juga memiliki kekurangan. Wanxiang Group adalah contohnya. Sebagai perusahaan publik yang telah lama berdiri, saham yang beredar mencakup 100% saham perusahaan. Jika seseorang mengakuisisi 51% saham, orang tersebut akan menggantikan Shen Tutianyin sebagai pemilik baru Wanxiang Group. Shen Tutianyin, di sisi lain, harus mundur dan menjadi pemegang saham utama. Investigasi Longbing mengungkapkan bahwa musuh telah merencanakan perang diam-diam ini jauh sebelumnya. Jika tidak, Liu Zhengnan tidak akan mengetahuinya sampai mereka mengakuisisi 15% saham. Namun, musuh telah melancarkan serangan diam-diam.
Sementara Wan Xiang Group tidak menyadari ada yang salah sampai mereka mencapai gerbang kota. Liu Zhengnan berkata, Yongjian, kita teman lama. Aku mengerti maksudmu. Katakan saja sesuatu yang berharga. Cai Yongjian melihat sekeliling dan merendahkan suaranya. Aku diam-diam telah melihat informasi seorang investor besar. Dia memegang 2% saham Wan Xiang Group. Jantung Xia Feng berdebar kencang. Siapa namanya? Apakah kau punya informasi detailnya? Bisik Cai Yongjian, kliennya bernama Wang Song. Dia memegang 2% saham Wan Xiang Group. Wang Song, pikiran Xia Feng tiba-tiba teringat kembali pada email yang dikirim Long Bing. Email itu memang menyebutkan seseorang bernama Wang Song. Namun, deskripsi di email itu menunjukkan bahwa Wang Song hanyalah seorang pengusaha biasa dengan pengalaman perdagangan saham selama 10 tahun. Cai Yongjian melanjutkan, tapi Wang Song ini hanyalah boneka. Dia bawahan seseorang, dan saham di rekeningnya juga milik orang itu. Ketika orang itu ingin memperdagangkan saham tertentu, dia biasanya menggunakan rekening bawahannya. Dia tidak pernah memperdagangkannya sendiri. Dia sangat akrab dengan bos kita, jadi aku tahu tentang ini. Siapa nama orang yang kau bicarakan ini? Gu Dinghai. Ia mengeluarkan selembar kertas A4 terlipat dari sakunya dan mendorongnya ke seberang meja teh di depan Xia Feng. Di sana ada alamat dan nomor teleponnya. Dia suka nongkrong di klub privat bernama Istana Mingyue, tempat favorit orang-orang kaya Kyoto. Para wanita di sana sangat baik. Xia Feng tetap tertegun, tak bergerak. Email yang dikirim Long Bing kepadanya tidak menyebutkan seseorang bernama Gu Dinghai. Jika bukan karena penyuapan Cai Yongjian dan pengetahuan Cai Yongjian tentang investor-investor utama perusahaan investasi itu, orang bernama Gu Dinghai ini tak akan pernah muncul. Ketika mendengar nama itu, yang pertama terlintas di benaknya adalah saudara laki-laki Gu Dingshan. Lalu, ia teringat Gu Kewen. Mungkinkah dia tidak mati? Tapi bagaimana mungkin? Xia Feng dan Long Bing pernah membahas dan berhipotesis tentang hal ini sebelumnya, tetapi tak satu pun dari hipotesis tersebut yang dapat dibuktikan. Apakah Gu Kewen masih hidup atau sudah mati selalu menjadi pertanyaan yang menggantung di benaknya. Kini, misteri itu telah terungkap, dan ia telah dengan jelas melihat tangan tersembunyi di balik layar. Tuan Xia, panggil Cai Yongjian dengan hati-hati. Xia Feng akhirnya tersadar. Ia mengambil surat pemberian Cai Yongjian, membukanya, dan melihatnya sekilas. Lalu ia berkata, terima kasih, saudaraku. Tolong jaga surat ini untukku. Jika Anda punya saran bagus, silakan hubungi Zhengnan. Jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil jika Anda membantuku. Terima kasih, Tuan Xia, kata Cai Yongjian sambil tersenyum lebar. Setelah mengantar Cai Yongjian pergi, Xia Feng berkata kepada Liu Zhengnan, Zhengnan, pergilah ke gedung Tianqi dan beritahu istriku apa yang dikatakan Cai Yongjian. Suruh dia bersiap. Aku akan pergi menemui Gu Dinghai itu. Kemudian, keduanya berpisah di depan kedai teh. Liu Zhengnan berkendara ke gedung Tianqi, sementara Xia Feng berkendara ke istana Mingyue. Di perjalanan, Xia Feng menelepon Long Bing. Ah Bing, bantu aku menemukan seseorang bernama Gu Dinghai. Aku butuh informasi detailnya. Xia Feng langsung ke intinya ketika panggilan tersambung. Beri aku 5 menit, aku akan meneleponmu kembali, kata Long Bing, lalu menutup telepon. Jika Xia Feng tidak mengenal kepribadiannya dengan baik, ia mungkin mengira wanita itu sedang merajuk. Tapi Long Bing memang selalu begitu. Saat ia kedinginan, sulit untuk dekat dengannya, dan ia tampak sulit diajak bergaul. Namun begitu ia rileks, kelembutannya mengalir deras, gairahnya berkobar bagai matahari, dan keliarannya bagai kuda yang berlari kencang, membuatnya tak tertahankan. 5 menit kemudian, Long Bing menelepon Xia Feng. Lei, aku sudah tahu. Pria yang kau bicarakan itu sepupu Gu Dingshan. Dulunya ia seorang pengusaha yang relatif kurang dikenal di Haizu. Setelah Gu Dingshan sukses, ia merawatnya dengan baik, dan ia menghasilkan banyak uang. Sebagian besar aset Gu Dinghai disimpan di luar negeri, hanya sebagian kecil yang disimpan di dalam negeri, tetapi diperkirakan bernilai sekitar 2 miliar. Dengan aset domestik senilai 2 miliar dolar saja, tidak mengherankan jika Gu Dinghai bisa membeli 3% saham Wan Xiang Group. Xia Feng berpikir sejenak sebelum berkata, setelah kejatuhan Gu Dingshan, bukankah ada penyelidikan terhadap Gu Dinghai? Saya rasa semua keuntungannya tidak bersih. Long Bing berkata, seharusnya ada penyelidikan. Tetapi Gu Dingshan menghilang saat itu, dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Dengan kematian Gu Dingshan, hampir semua orang yang sebelumnya memiliki kepentingan dengan keluarga Gu selamat. Bahkan, hanya Gu Kewu dan Gu Kewen, beserta beberapa aset atas nama Gu Dingshan. Tapi saya yakin bukan hanya itu yang hilang. Jika Gu Dingshan tidak meninggal, banyak orang yang memiliki kepentingan dalam keluarga Gu pasti akan jatuh. Masalahnya, Gu Dingshan sudah meninggal, dan bahkan jasadnya tidak dapat ditemukan. Akibatnya, petunjuk penyelidikan terputus, dan saksi yang paling penting pun hilang. Jadi,
Sekarang tampaknya kekuatan keluarga Gu telah runtuh, tetapi kenyataannya tidak. Selama Gu Kewen masih hidup, selama dia masih memiliki kemampuan untuk mengumpulkan kelompok-kelompok kepentingan yang dulu dimiliki keluarga Gu, dia dapat memerintahkan orang-orang itu untuk melakukan sesuatu untuknya. Abing, aku sekarang percaya bahwa Gu Kewen tidak mati. Dia pasti masih hidup. Xia Feng menghela napas. Aku juga merasakan hal yang sama, kata Long Bing. Suaranya tiba-tiba berubah dingin. Dia beruntung terakhir kali. Lain kali aku bertemu dengannya, aku akan membunuhnya untukmu. Aku akan menemui Gu Dinghai sekarang juga. Ah Bing, bisakah kau membantuku mencari tahu siapa saja yang punya kepentingan dengan Bu Dingshan? Tidak masalah. Setelah jeda, suara Long Bing tiba-tiba melembut lagi. Aku merindukanmu. Datanglah ke rumahku untuk makan malam. Aku akan membuatkanmu telur orak-arik dengan tomat. Kau sudah belajar cara membuat telur orak-arik dengan tomat? Tanya Xia Feng sambil tersenyum. Kau mengejekku? Kalau kau terus bicara begitu, aku akan memberimu mie instan. Oke, aku suka apapun masakanmu. Aku akan mampir setelah bertemu Gu Dinghai. Kalau begitu aku akan mandi dulu. Suaranya lembut, hangat, dan sedikit memikat. Kata-kata ini bagaikan mantra ajaib, yang langsung membangkitkan alu pembunuh iblis. Xia Feng melirik ke arah titik itu, dan benar saja, titik itu bereaksi seperti rebung setelah hujan musim semi sangat menggemaskan. Seperti kebanyakan klub privat Istana Mingyue terletak di area yang agak terpencil. Dari luar, klub ini menyerupai rumah besar seorang pejabat tinggi dinasti Qing, yang kini menjadi situs peninggalan budaya yang dilindungi. Tenang dan elegan, klub ini memancarkan pesona kuno. Namun, ini hanyalah ilusi. Begitu masuk, orang bisa merasakan betapa mewah dan penuh gairahnya. Chevrolet Suburban milik Xia Feng, meskipun mengesankan, tidak dianggap sebagai mobil mewah oleh petugas keamanan Istana Mingyue. Mereka menghentikan Suburban milik Xia Feng. Pak, kami hanya menerima anggota di sini. Apakah Anda punya kartu anggota? Petugas keamanan yang berbadan kekar dan berwajah tegas itu mendekati kursi pengemudi dan bertanya. Sudah bayar? Tanya Xia Feng. Petugas keamanan itu menggelengkan kepala. Tidak, silakan pergi. Meskipun sopan, nadanya sudah mengancam. Xia Feng mengerutkan kening, merogoh saku jasnya, mengeluarkan kartu identitas, dan menyerahkannya kepada petugas keamanan. Petugas keamanan itu membukanya dan tercengang. Kartu identitas yang diberikan Xia Feng kepadanya berasal dari Biro Keamanan Nasional, dan Xia Feng sendiri adalah agen di sana. Kartu identitas ini memang palsu, tetapi hanya untuk Biro 101. Kartu identitas ini asli bagi dunia luar. Siapapun yang berani mengabaikannya akan dihukum. Xia Feng mengulurkan tangan dan berkata dengan tenang, ini kartu keanggotaan saya. Bolehkah saya masuk sekarang? Pak, ini. Petugas keamanan itu ragu-ragu. Wajah dan tatapan Xia Feng tiba-tiba berubah dingin. Saya di sini untuk menyelidiki. Siapapun yang ikut campur akan mendapat masalah. Lagi pula, jika kau membocorkan ini, siapapun bosmu, kau akan dipenjara selama 3 tahun. Hanya itu yang ingin kukatakan. Buka pintunya. Petugas keamanan itu bergidik, lalu mengembalikan kartu identitas Xia Feng kepadanya dan membuka pintu. Peraturan klub memang penting, tetapi tidak ada gunanya dipenjara selama 3 tahun hanya untuk menegakkannya. Lagi pula, dengan statusnya, bahkan bosnya pun tidak akan berani menyinggungnya. Xia Feng memarkir mobilnya di tempat parkir. Banyak mobil mewah terparkir di sana, Lamborghini, Bugatti Veyron, dan sebagainya, masing-masing lebih mewah dari yang sebelumnya. Van Chevrolet Suburbannya terparkir bak pengawal di antara orang kaya, bertugas jaga. Xia Feng memasuki ruang resepsi klub, di mana seorang wanita seksi berjas datang menyambutnya. Senyum manis menghiasi wajahnya yang cantik. Tuan, kompetisinya baru akan dimulai sebentar lagi. Mau minum dulu? Atau, Anda bisa melihat profil para kontestan untuk membantu Anda menentukan pilihan. Kompetisi? Xia Feng tidak tahu. Wanita seksi itu menatapnya dengan tatapan aneh. Tuan, apakah ini pertama kalinya Anda ke sini? Tidak, saya pernah ke sini sebelumnya. Tetapi saya menghabiskan waktu lama di luar negeri dan baru saja kembali, jadi saya tidak begitu familiar dengan situasi di sini lagi, kata Xia Feng. Jadi begitu, kata wanita seksi itu sambil tersenyum. Ini kompetisi tarung. Para kontestannya datang dari seluruh dunia, semuanya wanita seksi dan cantik. Anda bisa bertaruh atau membayar mereka untuk melayani Anda. Mereka rela melakukan apa saja demi uang. Oh, itu sangat menarik. Xia Feng mengeluarkan dompetnya dan dengan santai mengeluarkan 2 lembar uang $100, lalu menyerahkannya kepada wanita seksi itu. Ini tipsnya. Terima kasih, Pak. Wanita seksi itu tersenyum gembira. Pak, saya antar Anda ke tempat acara. Xia Feng mengangguk dan mengikuti wanita seksi itu. Lalu bertanya, ngomong-ngomong, apakah teman lama saya, Gu Dinghai, ada di sini? Apakah Tuan Gu teman lama Anda?
Xia Feng berkata, tentu saja. Kami sudah berteman selama bertahun-tahun. Nah, kami juga punya kerja sama bisnis di luar negeri. Kebetulan sekali. Dia sudah ada di sini setengah jam yang lalu dan juga ada di tempat acara. Anda bisa menemukannya dengan mudah. Wanita seksi itu memiliki kesan yang baik tentang Xia Feng, pria muda kaya itu. Dia menjawab semua pertanyaan dan tersenyum sepanjang waktu. Wanita seksi itu membawa Xia Feng keluar dari lobi, menuju koridor, lalu masuk ke lift di koridor tersebut. Mereka naik lift ke ruang bawah tanah. Ini adalah bar bawah tanah, lengkap dengan bar, tempat duduk, dan meja, serta panggung peragaan busana yang mengingatkan pada peragaan busana Victoria's Secret. Di ujung panggung peragaan busana terdapat sangkar besi raksasa, kontras yang mencolok dengan suasana bar yang ambigu. Namun, kehadirannya menambahkan sentuhan kekerasan dan keunikan, yang membedakannya dari tempat lain. Ketika wanita seksi itu membawa Xia Feng masuk ke bar, seorang wanita Eropa Timur sudah menari di panggung peragaan busana, sebuah gerakan goyang pinggul yang sederhana namun menggoda. Ia praktis telanjang bulat, bras segitiga dan tongnya nyaris menutupi bagian terpentingnya. Namun saat ia bergoyang, kecantikan misteriusnya terus terungkap, sebuah tontonan yang sungguh sensual. Bos gua ada di sana, wanita seksi itu menunjuk ke sebuah sudut. Mengikuti jarinya, Xia Feng melihat seorang pria paruh baya, sedikit gemuk, dengan wajah yang mirip dengan Gu Dingshan. Ia diapit oleh dua pengawal berkulit hitam yang tinggi dan berotot, berdiri di belakangnya seperti dua beruang. Ia adalah Gu Dinghai. Ia memperhatikan wanita Eropa Timur di panggung berbentuk T itu dengan tatapan kosong, tanpa menyadari bahwa Xia Feng telah mengarahkan pandangannya padanya. Tuan, apakah Anda ingin saya antar ke sana? Tanya wanita seksi itu dengan sopan. Ia tampak sedang memikirkan banyak hal saat dengan santai memberi tip $200 kepada seorang pria. Xia Feng tersenyum. Tidak, terima kasih. Saya akan menemui Anda di lobi jika ada waktu. Wanita seksi itu mengerucutkan bibir dan tersenyum, mengedipkan mata pada Xia Feng dengan matanya yang besar dan berbayang sebelum berbalik dan berjalan pergi. Xia Feng jelas tidak akan mencarinya, ia mengatakan itu hanya karena ia tidak ingin wanita itu mengganggunya. Xia Lei berjalan menuju Gu Dinghai. Bahkan sebelum ia sempat mendekatinya, dua pengawal berkulit hitam itu, yang tampak seperti beruang hitam, melihatnya dan menatapnya dengan waspada. Saat Xia Feng hendak mendekati Gu Dinghai, salah satu pengawal berkulit hitam itu mengangkat tangan untuk menghalanginya. Pengawal berkulit hitam lainnya berkata dalam bahasa Mandarin yang terbata-bata, duduklah di tempat lain. Gu Dinghai baru menyadari kehadiran Xia Feng. Ia terkejut sesaat, tetapi segera menenangkan diri. Ia berkata dengan tenang, tidak apa-apa, biarkan dia duduk. Pengawal berkulit hitam yang menghalangi jalan akhirnya menurunkan lengannya. Xia Feng duduk di seberang Gu Dinghai. Tuan Xia, Anda ingin minum apa? Tanya Gu Dinghai sambil tersenyum. Anggur merah atau whisky? Atau vodka? Kata Xia Feng, Anda tahu saya di sini bukan untuk minum. Oh, Anda ke sini bukan untuk minum. Anda ke sini untuk bertemu saya, kan? Xia Feng tersenyum. Saya rasa Anda tahu kenapa saya datang menemui Anda? Saya tahu, tentu saja saya tahu. Tapi ini bukan tempat untuk membicarakan bisnis. Nah, pertandingannya akan segera dimulai. Mari kita tonton pertandingannya dulu, kata Gu Dinghai. Xia Feng menutup mulutnya. Seolah-olah Gu Dinghai sudah tahu sejak awal bahwa ia akan datang menemuinya. Ia tidak terkejut, tidak gugup, dan tetap tenang sepanjang waktu. Ini menunjukkan kepercayaan dirinya, tetapi ia tidak bisa membayangkan apa yang ia andalkan. Sebuah gong berbunyi, dan seorang wanita Asia berbikini berjalan keluar dari pintu masuk panggung T. Pembawa acara mengumumkan dengan suara panjang, Serigala Hutan Menya Wei. Seorang petarung dari Thailand, ia telah berlatih Muay Thai sejak kecil dan tak terkalahkan di seluruh Thailand. Tingginya 1,65 meter, beratnya 100 kg, dan ukuran tubuhnya 76 cm, 60 cm, dan 80 cm. Petarung wanita Thailand yang dikenal sebagai Menya Wei melompat ke panggung berbentuk T, area dadanya tiba-tiba melayang ke atas, lalu jatuh dengan keras, kaki mereka masih gemetar saat mendarat di panggung. Ia kemudian melambaikan tangan untuk memberi salam, menyapa penonton. Beberapa bertepuk tangan, yang lain bertaruh padanya. Menya Wei memasuki arena, memutar pinggul dan kakinya, serta meregangkan kakinya. Ia hanya mengenakan atasan bikini, dan latihan pemanasannya membuat lekukan di antara kakinya dan tonjolan area dadanya samar-samar terlihat, menciptakan pemandangan yang sangat memikat. Pembawa acara kemudian mengumumkan dengan suara panjang, Red Rose Boboeva, seorang atlet dari Rusia. Dia telah bertinju sejak kecil dan pernah memenangkan perunggu di Olimpiade. Tingginya 1,8 meter, beratnya 130 kg, dan ukuran tubuhnya 81 cm, 65 cm, dan 84 cm. Boboeva melangkah ke panggung berbentuk T. Saat tiba di tengah, ia tiba-tiba berbelok dan melancarkan tendangan tinggi.
Salah satu kakinya terentang lurus ke udara, pinggulnya menegang, dan otot-otot kakinya terlihat jelas. Namun bukan itu yang menjadi daya tarik utamanya adalah bikini hitamnya. Dengan gerakannya, bikini itu mengencang begitu tajam sehingga kainnya menjadi lapisan kulit baru, membingkai lekuk tubuhnya dengan realisme yang indah dan memikat. Beberapa orang bertepuk tangan dan bertaruh padanya. Inilah dunia orang kaya, tidak ada yang tidak bisa mereka mainkan. Hanya hal-hal yang tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Tuan Xia, Anda tidak akan bertaruh? Gu Dinghai mengalihkan pandangannya dari kandang besi ke Xia Feng. Xia Feng bertanya, seru, ya? Gu Dinghai mencibir, Tuan Xia, Anda menghasilkan begitu banyak uang, kalau tidak digunakan untuk bersenang-senang, apa gunanya? Kita bicara sebentar, kata Xia Feng, kehilangan kesabaran. Pertandingan dimulai, kata Gu Dinghai. Gong lain berbunyi, dan kedua wanita di dalam kandang besi itu memasuki mode bertarung. Sikap genit mereka sebelumnya telah hilang, dan mereka berubah menjadi petarung yang ganas. Mereka terlibat dalam pertarungan fisik yang sengit, saling melempar takedowun, kuncian silang, dan serangan kaki. Untuk sesaat, kandang besi itu dipenuhi dengan adegan-adegan menggairahkan para wanita yang bercampur dengan adegan pertarungan berdarah, terus-menerus merangsang saraf para pria. Tuan Xia, saya bertaruh 1 juta untuk wanita Rusia itu. Apakah Anda pikir saya akan menang? Gu Dinghai melirik Xia Feng lagi. Anda akan kalah, kata Xia Feng. Namun, tepat saat ia menyelesaikan kata-katanya, petinju Rusia Popoeva mendaratkan pukulan keras, mendorong petinju Thailand Manyavi kembali ke ring. Wasit menghentikan Popoeva dan menghitung mundur Manyawei. Kau menang begitu cepat, sepertinya penilaianmu kurang bagus. Gu Dinghai berkata dengan nada meremehkan. Xia Feng tersenyum. Sudah kubilang, aku tidak tertarik dengan kompetisi ini. Aku bicara tentangmu, kau pasti kalah. Tatapan Gu Dinghai berubah dingin. Tuan Xia, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kau tahu apa yang kubicarakan. Gu Dinghai mencibir, aku bukan saudaraku. Aku lebih berhati-hati daripada dia, dan aku melakukan bisnis yang sah. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Baiklah, karena kau sudah mengatakannya. Xia Feng berkata, aku tidak akan bertele-tele denganmu. Gu Kewen memintamu untuk mengakuisisi saham Vientani Group. Ada banyak investor besar sepertimu. Apa yang ingin dia lakukan? Gu Dinghai mencibir, mana aku tahu? Aku tidak punya satupun saham di Vientani Group. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Jangan pura-pura, aku sudah memeriksanya. Itu orangmu, bernama Wang Song. Dia membeli sekitar 2% saham Vientani Group. Hah? Kapan anak ini jadi sekaya ini? Aku tidak akan tahu kalau kau tidak memberitahuku. Aku akan bertanya nanti. Ada banyak pelanggan besar sepertimu. Aku yakin Gu Kewen yang memintamu melakukan ini. Katakan padaku, apa yang ingin dia lakukan? Di mana dia? Gu Dinghai berkata dengan nada sarkastis, mana aku tahu di mana dia? Seharusnya kau pergi ke stasiun radio untuk memasang iklan orang hilang daripada bertanya padaku. Xia Feng menahan amarah di hatinya. Tuan Gu, Anda orang yang cerdas. Begini, jangan anggap semua yang Anda lakukan sekarang adalah perilaku bisnis yang normal, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa kepada Anda. Gu Kewen membelot ke CIA Amerika Serikat, dan dia melakukan pengkhianatan. Anda bekerja untuknya, entah Anda melakukannya dengan benar atau salah, itu tidak ada bedanya bagi saya. Saya bisa berurusan dengan Anda kapan saja. Apakah Anda mengancam saya? Sikap Gu Dinghai masih tegas, saya tidak percaya Anda bisa menutupi langit dengan satu tangan dan mengabaikan hukum. Kurasa begitu. Jika saya bisa membunuh saudara Anda, saya juga bisa membunuh Anda. Suara Xia Feng dingin. Pernyataan ini membuat Gu Dinghai marah. Dia membanting meja dan menunjuk hidung Xia Feng. Keluar dari sini. Sepertinya Anda sudah memutuskan. Xia Feng tiba-tiba mengulurkan tangan, meraih dasi Gu Dinghai, dan dengan sentakan, menariknya hingga terduduk di atas meja. Kepala Gu Dinghai terbentur keras ke meja. Dua pengawal di belakang Gu Dinghai bergerak bersamaan. Yang di sebelah kiri mengambil langkah tajam ke depan dan menyerang kepala Xia Feng. Xia Feng melonggarkan dasi Gu Dinghai dan menyerang balik dengan pukulan. Kedua tinju itu bertabrakan di udara. Dengan bunyi gedebuk yang tumpul, pengawal hitam itu, yang berotot seperti beruang hitam, terhuyung mundur 2 langkah. Dia ngeri, tidak percaya bahwa Xia Feng, yang tampak jauh lebih lemah darinya, benar-benar dapat menjatuhkannya kembali dengan satu pukulan. Selain itu, rasa sakit yang hebat di tinjunya membuatnya curiga bahwa dia telah melukai tulang jarinya. Kekuatan-kekuatan inci dari Wing Chun berada di luar pemahaman seorang pria kulit hitam. Bruce Lee mengandalkan kekuatan inci ini untuk meninju papan kayu dari jarak 7 inci. Tinju pengawal hitam lainnya juga terbang ke arah wajah Xia Feng, tepat setelah rekannya terlempar ke belakang. Xia Feng memiringkan kepalanya, dan sebuah tinju sebesar mangkuk menyerempet telinganya. Ia tiba-tiba melepaskan cengkeramannya pada dasi Gu Dinghai dan bergerak ke atas,
memukul siku pengawal hitam lainnya dengan buku jari kedua ibu jarinya. Dengan pukulan yang begitu halus dan terampil, pengawal hitam kedua segera mundur, mencengkeram sikunya, menatap Xia Feng dengan ngeri. Namun, jika kau mengambil uang dari seseorang, kau juga harus membayarnya kembali. Kedua pengawal hitam itu tahu Xia Feng adalah master tersembunyi dan mereka jauh dari tandingannya. Namun menghadapi Gu Dinghai yang dipermalukan, mereka hanya berhenti sejenak sebelum menyerang maju. Xia Feng berkata dengan dingin, "Jika kau ingin hidup dengan satu tangan seumur hidupmu, maka kemarilah." Kedua pengawal hitam itu masih maju dengan berani. Gu Dinghai mengangkat tangannya dan berkata, "Mundur." Kedua pengawal hitam itu menghela napas lega. Mereka berdiri di belakang Gu Dinghai, satu menggosok tulang jarinya yang terluka, yang lain menggosok sikunya, yang tampaknya telah dibius. "Kau cukup cakap," kata Gu Dinghai sambil membetulkan dasinya yang ditarik miring oleh Xia Feng, dengan senyum mengejek di wajahnya. "Tapi, apa kau mau menyelesaikan masalah istrimu dengan kekerasan? Kalau begitu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kau bisa menghajarku sekarang juga." Akankah Gu Dinghai dipukuli habis-habisan menyelesaikan masalah? Tentu saja tidak. Sebagai perusahaan publik domestik yang besar, saham Wanxiang Group yang beredar mencapai 100% dari total saham, yang berarti siapapun yang punya uang dapat berinvestasi di saham Wanxiang Group. Baik Gu Dinghai membeli saham Wanxiang Group dengan rekeningnya sendiri maupun meminjam dari orang lain, investasinya sah dan dilindungi undang-undang, dan tidak ada yang boleh ikut campur. Memaksa Gu Dinghai menjual saham Wanxiang Group miliknya merupakan penjualan paksa, tindakan ilegal. Kenyataannya, Xia Feng berada dalam posisi yang sangat pasif terkait situasi Shen Tutianyin. Entah ia mengambil inisiatif atau mundur secara defensif, ia tidak bisa menguasai keadaan dan terus-menerus dibatasi. Dia datang ke sini untuk mencari Gu Dinghai, dengan niat mengintimidasinya. Jika Gu Dinghai takut dan mengundurkan diri, keputusannya akan menjadi referensi bagi klien-klien besar lainnya. Dengan begitu, dia bisa membantu Shen Tutianyin menyelesaikan masalah dengan biaya serendah mungkin. Tapi sekarang, sepertinya trik ini sama sekali tidak akan berhasil. Lebih buruk lagi, dia tidak punya solusi yang lebih baik selain yang sudah ada. Beberapa pria tak dikenal berjas hitam mendekat. Gu Dinghai mengangkat tangannya lagi, dan mereka berhenti, berdiri agak jauh, tidak mendekat. Salah satu dari mereka sedang berbicara di Walkie Talkie. Tatapan Xia Feng beralih ke pria di Walkie Talkie, dan ia langsung mengartikan kata-katanya dengan membaca bibir. "Bos, seseorang telah melakukan kekerasan terhadap Tuan Gu. Orang asing, mungkin bukan salah satu anggota kita. Saya tahu apa yang harus dilakukan." Ternyata itu seseorang dari klub privat ini. Xia Feng kehilangan minat dan mengalihkan pandangannya. Saat itu, aura Gu Dinghai meningkat. "Tuan Xia, Anda seharusnya bersyukur bahwa Thunder Horse Group Anda bukan perusahaan publik. Kalau tidak, kami juga akan mengusir Anda dari sana." Jadi tujuan Gu Kewen adalah mengambil alih Vientani Group. Xia Feng terkekeh marah. Kenaifannya akan membuat Anda, teman-temannya, mati bersamanya. Beberapa barang awalnya milik keluarga Gu. Jika keluarga Gu tidak bisa memilikinya, tidak ada orang lain yang bisa. "Kalau begitu, cobalah," kata Xia Feng. "Izinkan saya memberitahu Anda, Tuan Xia, bahwa urusan bisnis harus ditangani dengan cara yang sama. Kita bertemu di pasar saham." "Oh." Gu Dinghai tiba-tiba menepuk dahinya dan tertawa lagi. "Saya hampir lupa. Anda tidak tahu cara berdagang saham, Anda hanya tahu cara mengolah suku cadang. Dalam perang ini, istri Anda adalah targetnya, dan Anda, orang luar, hanya bisa berdiam diri dan menonton, tidak bisa membantu sama sekali." Ding ling ling, ding ling ling, ponsel Xia Feng tiba-tiba berdering. Itu Shen Tutianyin. "Suamiku, di mana kau? Ada sesuatu yang terjadi." Nada suara Shen Tutianyin terdengar cemas. "Jangan panik. Apa yang terjadi?" Xia Feng berdiri dan berjalan ke sudut yang sepi. "Aku punya sekelompok wartawan di sini, dari surat kabar keuangan besar. Mereka sedang mewawancaraiku dan bertanya. "Apa yang kau tanyakan?" "Mereka sepertinya tahu rahasia akuisisi yang kulakukan bersama Gu Kewen di masa lalu, dan aku tidak bisa menjawabnya. Tapi jika berita negatif ini tersebar, harga saham Vientani Group pasti akan anjlok. Dan kita sedang bersaing dengan investor-investor besar itu untuk membeli saham kita sendiri. Kita ingin menaikkan harga saham, tapi berita negatif ini hanya akan menjadi katalis negatif." Xia Feng terdiam sejenak sebelum berkata, Jika benda-benda itu tersebar, seberapa serius konsekuensinya? Bukankah kau bilang benda-benda itu hancur?" "Tianyin, ada kecelakaan. Benda-benda itu mungkin tidak hancur. Lagi pula, Gu Kewen mungkin masih hidup. Dia mungkin terlibat dalam masalah ini." Xia Feng sebenarnya tidak ingin memberitahunya. Tetapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, ia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Bagaimana ini bisa terjadi?" Suara Shen Tutianyin dipenuhi kekecewaan dan kecemasan.
Xia Feng belum pernah melihatnya bereaksi seperti ini sebelumnya. Dan itu membuatnya tertekan. Tetapi saat ini, ia harus tetap tenang. Ia menarik napas. Tianyin, katakan padaku, jika semua asumsiku benar, seberapa serius konsekuensinya? Jika asumsimu benar, semua itu akan menghancurkanku. Hal pertama yang akan dihancurkan adalah harga saham Wanxiang Group. Dengan semua berita negatif itu, berapapun uang tunai yang kita miliki, itu tidak akan mampu menopang harga saham kita. Investor retail akan menjual dengan kerugian, dan mereka akan dapat dengan cepat membeli saham kita dengan harga rendah. Lalu giliranku. Aku akan diinterogasi oleh Dewan Direksi dan diselidiki. Bagaimana ini bisa terjadi? Emosi Shen Tianyin menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikan masalah ini untukmu. Hanya itu yang bisa dikatakan Xia Feng. Kenapa ada musik dari rumahmu? Kamu di mana? Bar. Kamu? Jangan salah paham, aku sedang mencari seseorang. Dia. Bip, bip. Sebelum Xia Feng sempat menyelesaikan kata-katanya, Shen Tianyin telah menutup telepon. Perasaan disalahpahami oleh istrinya sungguh tak tertahankan, dan saat itu, hati Xia Feng hancur. Namun, ia bisa memahami Shen Tianyin. Grup Wanxiang lebih penting baginya daripada apapun, dan dengan kejadian ini, ia merasakan sakit yang teramat dalam. Tiba-tiba, orang-orang berjas hitam mendekat, menghalangi jalan Xia Feng. Keluar dari sini. Xia Feng sudah merasa tertekan. Orang-orang ini belum melakukan apapun, tetapi mereka sudah membuatnya kesal. Pria di interkom tiba-tiba berteriak, bukankah itu Xia Feng? Suami Shen Tianyin, ayah dari senapan Cina. Begitu kata-kata ini terucap, mereka langsung menarik banyak perhatian. Pertarungan di dalam kandang telah berakhir di beberapa titik, dan kedua petinju wanita yang terluka mengalihkan pandangan mereka ke arah Xia Feng. Selamat datang anggota terbaru kami, tamu terhormat kami, Tuan Xia Feng. Ujar pembawa acara dengan nada malas, menyebutkan nama Xia Feng dengan nada berlebihan. Beberapa penari tiba-tiba muncul dari kerumunan dan mengelilingi Xia Feng. Beberapa meraih lengannya, yang lain memeluknya, dan yang lainnya lagi merangkul bahunya. Sebelum Xia Feng sempat mendorong para penari itu, beberapa orang dengan kamera mulai memotret pemandangan yang kacau itu. Klik, klik, klik. Kilatan elektronik berkelebat tanpa henti. Para penari yang menggairahkan, penonton yang riuh, para fotografer, para penonton yang antusias, dan lampu yang berkelap-kelip, semua elemen ini menyatu menjadi pusaran warna-warni, memancarkan aroma hormon yang kaya, langsung menyapu Xia Feng ke dalam jurang. Namun di tengah pusaran itu, Xia Feng menjadi sangat tenang. Tadinya, ia mendidih karena amarah, tetapi sekarang ia tenang. Dan bukan hanya ia tenang, tetapi pikirannya juga tiba-tiba jernih. Tempat ini, klub bernama Istana Mingyue, terhubung dengan Gu Kewen. Ini salah satu markas Gu Kewen. Beberapa anggota di sini mungkin juga terhubung dengannya. Di antara para penonton mungkin ada taipan seperti Gu Dinghai, yang telah mengakuisisi sejumlah besar saham Wanxiang Group. Dasar playboy. Dia menikahi istri seperti Shen Tianyin, tapi dia masih saja keluar untuk main-main. Seru seorang wanita di kerumunan. Sepertinya kalimat itu telah mengaktifkan paket bahasa. Benar. Dia tidak menyayangi wanita secantik Shen Tianyin, tapi malah menyelinap keluar untuk berselingkuh. Aku penasaran apa yang dia pikirkan, kata seseorang. Koran-koran menyebutnya sebagai pahlawan nasional, seolah-olah dia sehebat dewa. Jadi dia orang seperti itu? Apa dia selalu hidup di balik topeng? Bagaimana mungkin Shen Tianyin tertarik pada pria seperti itu? Serangkaian komentar pun bermunculan. Komentar-komentar ini merendahkan Xia Feng, mencapnya tak berharga, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Meskipun disindir, Xia Feng tetap tenang. Tatapannya menyapu wajah-wajah itu, mengingat setiap komentar yang diucapkannya. Ia punya firasat semakin seseorang merendahkannya, semakin besar kemungkinan mereka adalah anak buah Gu Kewen. Dia sangat sabar, tidak bicara sepatah kata pun. Apa dia pendiam? Apa gunanya Shen Tianyin tinggal dengan pria seperti itu? Ya, apa dia pengecut? Pengecut? Haha, metafora yang brilian. Jika Shen Tianyin melihat foto-foto ini, dia mungkin akan menidurinya. Dia pasti akan menjadi cuckold, seorang pria parubaya terkekeh. Xia Feng tiba-tiba mendorong seorang penari di dekatnya, mengambil sebotol bir yang belum dibuka dari meja di dekatnya, dan dengan sekali ayunan, melemparkannya ke pria parubaya yang telah mengejeknya sebagai cuckold. Botol bir itu melayang lurus di udara, dan ketika berhenti lagi, botol itu sudah mengenai dahi pria parubaya itu. Bang! Dengan suara keras, botol bir itu meledak, dan dahi pria parubaya itu pecah. Darah dan bir mengalir di wajahnya. Sedetik kemudian, tubuhnya ambruk. Sedetik yang lalu, Xia Feng adalah seekor domba yang diam, tetapi sedetik kemudian, ia berubah menjadi serigala yang ganas. Beberapa penari yang menempel padanya tidak lagi berani menempel padanya dan berlari. Semua obrolan mereda.
Kekerasan bukanlah solusi untuk masalah, tetapi terkadang itu adalah cara pamungkas untuk menghancurkan masalah itu sendiri. Beberapa pengawal klub dengan cepat berbalik dan bergegas maju. Serangan Xia Feng di wilayah mereka merupakan tantangan. Senyum sinis tersungging di bibir Xia Feng. Ia melangkah, melompat, dan melancarkan tendangan kuat, mengenai dada pengawal klub yang paling depan. Pria itu menjerit dan terpental mundur, menjatuhkan beberapa meja sebelum berhenti. Namun, ia tidak pernah bangkit kembali. Mendarat dengan kedua kakinya, Xia Feng mengulurkan tangan dan meraih tinju seorang pengawal klub. Ia menekan ke bawah dengan tangan kirinya, ke samping, dan memukul wajah pengawal klub dengan siku kanannya. Darah berceceran, dan hidung serta gigi depan pengawal klub itu patah. Xia Feng melepaskan tangannya dan menendang perut bagian bawahnya, menyebabkan tubuhnya terpelanting beberapa meter di lantai. Para pengawal yang tersisa tiba-tiba menyadari bahwa target yang akan mereka lawan bukanlah seseorang yang bisa mereka hadapi. Rasa takut tiba-tiba menyergap mereka, dan pengepungan pun terhenti.